Barangnya bernilai 50 yuan. Lagi pula itu semua palsu. Asli, bernilai 100.000 yuan. Otentik. Mengirimkan resume dan ditolak lagi. Tidak dapat menghasilkan uang lagi. Saya akan minum angin barat laut bulan ini. Bintang jatuh. Meteor berkahi aku dengan kekayaan. Itu adalah meteorit. Apa ini? Tangan kiriku. Mengapa itu bersinar? Sungguh menakjubkan. Saya sebenarnya mendapat tangan kiri Tuhan. Saya bisa melihatnya dengan menyentuhnya. Nama objek tahun dan struktur organisasi internal. Wah, itu dia. Oh tidak, hari ini sudah terlambat. Saya akan pergi berbelanja di toko besok. Saya akan pergi berbelanja di toko barang antik besok. Jika Anda dapat menemukan sesuatu yang hilang, kemudian sewanya bisa dibayar. Lalu sewanya bisa dibayarkan? Halo cantik, porselen antik jenis apa yang Anda inginkan? Saya memiliki semuanya di sini. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Biarkan saya melihatnya sendiri. Tiruan produk modern, 10 yuan. Lagi pula itu semua palsu. Asli, bernilai 100.000 yuan. Otentik. Tak disangka, lewat tangan kiri, saya juga bisa melihat harga barangnya. Panci cilong giok hitam ini bisa dijual seharga 100.000. Saya akan menjadi kaya. Adik laki-laki, dasar periuk batu giok hitam kecil. Bagaimana cara menjualnya? Kecantikan memiliki penglihatan yang bagus. Barang-barang lama Wen Xiaoyu. Benar-benar asli. Xiao Huhu, beri aku 50.000. Anda bisa membelinya. Adik laki-laki, panci giok kecilmu sangat gelap. Ini terlihat seperti barang antik. Jika tidak, saya masih menyukainya dengan enggan. Aku hampir tidak menyukainya sekarang. Aku akan memberimu 300. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Jika Anda tidak ingin menjualnya, saya tidak punya pilihan selain pergi berbelanja di tempat lain. Panci batu giok kecil ini, saya mendapatkannya dari pasar gelap. Dapatkan seharga 20 yuan. Dijual sebagai hiasan. Sekalipun Anda bisa menjualnya seharga $300, Anda tetap mendapat untung. Hai cantik, Anda benar-benar pandai menawar. Harga ini bukan demi takdir. Jika bukan karena takdir, aku bahkan tidak akan menjualnya padamu. Bahkan jika aku memberi harga pada temanmu. Oke. Tiket kecantikan berisi pot batu giok kecil. Cantik, pot batu giok hitam kecil ini, itu milikmu. Pot cilong giok tinta, ini adalah benda dari pertengahan dinasti Ming. Temukan orang dewasa untuk menjual kembali properti tersebut. Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Presiden Hu, Anda di sini. Barang antik apa yang harus saya lihat kali ini? Rumah harta karun kami mendapat beberapa harta baru. Apa yang ada di rakmu? Tidak terlalu bagus juga. Presiden, sepertinya peluang besar. Presiden Hu, mohon tetap di sini. Itu. Apa pendapat Anda tentang pot naga yang baru saja saya beli? Lihatlah pot yang baru saja saya beli. Gadis, pot naga di tanganmu. Saya membelinya di Zhenbaizhai. Ya. Lalu bisakah aku melihat potmu? Tentu saja. Hei. Bos Hu, benda ini, saya mendapatkannya dari kios pasar gelap. Tidak bernilai apapun sama sekali. Anda tidak perlu melihat lagi. Saya sekarang. Singkirkan gadis ini dari hadapanmu. Gadis kecil, Anda tidak ingin menyimpan barang-barang uang. Di rumah harta karun kami membodohi orang. Cepat pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah ada orang di toko yang mencoba mendapatkan pelanggan? Gadis, biarkan aku melihat pot nagamu. Panci cilong giok hitam ini. Jet hangat dan lembab. Adonan kental. Warna glasir alami. Ini jarang terjadi. Pot cilong giok tinta dinasti Ming pertengahan. Gadis kecil, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Bisakah saya berada di rumah harta karun ini menemukan barang antik yang bagus? Di mana saya memiliki penglihatan saya? Kalau bukan karena Jue Pei membangunkan tangan kiri Tuhan, bagaimana aku bisa tahu? Sayang? Apa maksud Bos Hu? Gadis, kamu moyu. Apakah potnya akan dijual atau tidak? Saya bersedia membayar harga ini. 10.000. Tidak, itu 100.000. Harga pasaran pot naga giok hitam ini sekitar 80.000 hingga 90.000. Saya akan memberi Anda 100.000. Ayo berteman. 10 arah ditunjukkan di sebelah kiri adalah harga tertinggi di pasaran. Bos Hu bersedia membayar harga ini. Orang sungguhan. Bagus. Datang dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. 29 September 2023 114.203. 100.000 yuan diterima melalui WeChat. 100.000 ada di sini. Seperti mimpi, saya akhirnya punya uang untuk membayar sewa. Presiden Hu, panci ini dari warung pinggir jalan saya. Replika dibeli seharga 2 yuan. Mengapa Anda menghabiskan 10.000 untuk membelinya? Diam.
Anda Zhen Baizai tidak tahu barangnya. Jingran menjualnya seharga 300 yuan. Sungguh membuang-buang sumber daya. Pot batu giok hitam ini asli. Apa? Giok hitam ini memang asli. Selesai. Teko cilong giok hitam ini asli. Tapi saya menjualnya seharga 300 yuan. Jika bos mengetahui hal ini, dia tidak bisa memecatku. Apa yang harus saya lakukan? Kamu memanggilku apa, gadis? Namaku Qin Yu. Ah, itu dia. Nona Qin. Saya mengerti. Anda memiliki pandangan yang bagus dalam dunia barang antik. Lain kali akan menjadi seperti ini. Ingin sesuatu seperti ini lain kali. Saya ingin bertemu sesuatu seperti ini lain kali. Lain kali aku meneleponmu, aku akan menemui hal seperti ini lagi. Anda bisa datang dan menjualnya kepada saya. Bagus. Presiden asosiasi. Ternyata dia Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun Yun Cheng. Lalu aku akan mengambil harta yang hilang mulai sekarang. Anda bisa menjualnya kepadanya. Dengan cara ini Anda tidak perlu khawatir tentang penjualan. Gadis itu benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Bisakah kamu berada di sini? Puluhan ribu rumah harta karun menemukan hal yang bagus. Penglihatanmu, saya sangat mengaguminya. Presiden Hu, Anda telah memberi saya penghargaan. Saya hanya beruntung. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Gadis seperti itu, saya ingin mempekerjakan Anda sebagai Ketua Bendahara Asosiasi Penilai Harta Karun. Gaji bulanan 30.000. Oh tidak, 50.000. Tentu saja, jika kinerja Anda bagus, Anda masih bisa mendapatkannya. Bonus 30%, 50.000 sebulan, bonus 30%, bonus 30%. Presiden Hu ini terlalu agung. Pekerjaan ini sangat bagus. Saya masih bisa menggunakan pekerjaan ini. Hubungi lebih banyak barang antik. Anda mungkin bisa mendapatkan banyak uang yang hilang. Anda mungkin dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan mengambil bagian yang hilang. Presiden yang baik, saya bersedia. Saya akan melakukan yang terbaik. Asosiasi Penilai Harta Karun Hao Yun Cheng bisa mendapatkan penilai harta karun seperti Nona Qin. Betapa beruntungnya saya. Hei, Jiang Wansue. Qin Yu. Lama tidak bertemu, teman sekelas lama. Benar. Setelah lulus SMA, kami tidak pernah bertemu lagi. Hei, ini sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa denganmu di sini? Ulang tahun ibuku besok. Saya di sini untuk memilih hadiah ulang tahun. Saya di sini untuk memilih hadiah untuk hari ini. Dia lebih suka beberapa barang antik zaman. Saya mendengar bahwa barang antik Zhen Baizai bagus. Saya di sini. Bagaimana denganmu? Apakah Anda di sini untuk memilih barang antik juga? Ah ya, saya baru saja memilih satu, tapi sudah dibeli oleh Presiden Hu. Tampaknya Anda memiliki penglihatan yang bagus. Sesuatu yang bisa diambil oleh Presiden Hu. Itu pasti barang antik yang berharga. Saya tidak tahu banyak tentang barang antik. Jika kamu baik-baik saja, bisakah Anda memberi saya saran? Bagaimana dengan saya? Artinya, semoga berhasil. Namun jika Anda tertarik, kita bisa mempelajarinya bersama. Halo Nyonya, selamat datang di Zhen Baizai. Pilih dari barang antik, porselen biru dan putih, dan batu giok. Jika saya bisa menjualnya, ratusan ribu barang antik, memulihkan sebagian kerugian Zhen Baizai. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi. Meski bosnya tahu, dia juga tidak akan memecatku. Wansue. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Pilih hadiah untuk bibimu. Suhai, apakah kamu mengikutiku? Wansue. Aku tidak mengikutimu. Saya datang ke sini khusus untuk menemukan Anda. Kamu juga tahu rasa sayangku padamu. Selama kamu bersedia menikah denganku, apa yang kamu inginkan? Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Tentu saja, barang antik mana yang kamu suka di sini, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tidak perlu, saya bisa membelinya sendiri. Tolong bantu saya memilih hadiah. Oke. Wansue yang bagus. Wansue. Anda membiarkan seorang gadis membuat film. Pilih hadiah untuk Anda. Saya penilai harta karun nomor 1 di Yun Cheng. Kenapa kamu tidak mencariku? Suhai, perhatikan sikap bicaramu. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Saya tidak diperbolehkan melakukannya. Itu tidak sopan. Saya tidak mengizinkan Anda bersikap kasar kepada saya. Saya tidak mengizinkan Anda bersikap kasar kepada saya. Bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Harta karun apa yang bisa dia identifikasi? Jika Anda mencarinya, Anda juga harus mencari saya. Saya akan membantu Anda mengidentifikasi harta karun. 100% mampu. Pilih barang antik asli dengan harga asli. Tuan Su, apa yang kamu katakan? Agak mengasyikkan, bukan? Itu agak menghina orang, bukan? Gadis kecil. Saat aku, Suhai, berada di depanmu. Saat aku, Suhai, berada di depanmu. Apakah Anda takut bahkan tidak mengetahui keaslian benda tersebut? Aku bahkan tidak bisa membedakannya. Di Yun Cheng, siapa yang tidak tahu reputasi saya sebagai Suhai? Menyiksa Anda adalah hal yang mudah. Oke, sejak Tuan Su berkata demikian. Sejak Su Xian berkata. Sejak Tuan Su berkata demikian. Sejak Tuan Su berkata demikian. Apakah kamu berani? Berjudilah denganku. Bagaimana cara bertaruh? Sangat sederhana. Tepat di pavilion harta karun ini. Kita pilih hadiah untuk Wansue. Biarkan Presiden Hu menjadi wasit. Tergantung siapa yang memilih 11 itu benar. Itu tergantung siapa yang memilih apa yang benar. Siapapun yang menang. Bagaimana dengan orang yang kalah? Bayar pilihan Anda. Uang untuk barang antik itu. Selain itu, kita harus memberikannya kepada pihak lain. 200.000. Haha, gadis kecil, tidak apa-apa. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Sebenarnya ikuti saya di Yun Cheng. Taruhan penilai harta karun pertama. Oke, siapkan 200.000-mu. Selanjutnya, aku akan membuatmu kehilangan 1 poin pun. Yue,
lebih baik lupakan saja. Suhai ini sangat kuat. Su ini sangat kuat. Suhai ini sangat kuat. Suli ini sangat kuat. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah kamu mendengar itu? Gadis kecil, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Yun Chengdi, nama yang besar. Wan Sui baik-baik saja. Percayalah, apa selanjutnya? Saya harus meminta nasihat lebih lanjut kepada Tuan Su. Beri saya beberapa nasihat. Presiden Hu, saya tidak tahu Anda memiliki niat awal ini. Jadilah hakim bagi saya dan Tuan Su. Bagus. Saya akan menilai Anda dengan adil. Sekarang Anda harus memilih sesuatu. Untungnya, saya memiliki tangan kiri Tuhan. Giok antik dari Zanbaizhai. Anda dapat mengetahui keasliannya dengan menyentuhnya. Jika tidak, menghadapi master seperti Suhai, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan. Gadis kecil, seleramu sangat buruk. Datang ke sini dengan teko rusak. Sungguh tidak memalukan. Presiden Hu, tolong beri kami 2 telapak tangan dan mata. Mari kita lihat siapa yang memilih lebih baik. Ini benar-benar barang bagus. Tapi dibandingkan dengan teko tanah liat ungu milikku, masih jauh lebih buruk. Tuan Su, menghargai harta memerlukan kearifan dan pengetahuan yang besar. Penilaian harta karun membutuhkan visi dan pengetahuan. Saya khawatir masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Gadis kecil, hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Seberapa besar kita, seberapa jauh jarak antara kita, saya akan membiarkan Anda memimpin. Penglihatanmu cukup bagus. Dipilih hanya dengan 1 mata. Benda ini berasal dari zaman Qianlong pada dinasti Qing. Harga pasarannya sekitar 200.000. Gadis kecil, apakah Anda mendengar komentar Chang Hu? Pernahkah Anda mendengar komentar Hu Hui? Sangat mudah untuk menyiksamu. Ini adalah teko tanah liat ungu Sanyou dari pertengahan dinasti Ming. Pengerjaan yang sangat indah adalah nilai keaslian. 1 juta. Tuan Su, maaf, kamu kalah. Gadis kecil, walaupun nasibmu sedang buruk hari ini. Oke, saya akui kekalahan. Namamu Qin Yu, kan? Saya ingat. Saya tidak akan membiarkan Anda bersenang-senang di masa depan. Suhai bersedia mengaku kalah. Sekarang kamu kalah, hanya ingin mengancam gadis lain. Anda masih menjadi penilai harta karun nomor 1 di Yunqiang. Hanya pola ini. Jika Anda terus keras kepala, aku akan membuat mustahil bagimu untuk bertahan hidup di kota ini. Ya. Pelajaran dari Presiden Hu sungguh luar biasa. Saya impulsif sekarang. Saya minta maaf kepada gadis ini sekarang. Nona Qin, saya baru saja minta maaf. Saya salah. Alipay menerima 20 yuan. Alipay menerima 200.000 yuan. Hei, sebenarnya itu bukan masalah besar. Tapi tolong ingat, jangan pernah mengandalkan gender untuk menilai kemampuan seseorang. Apa yang Nona Qin ajarkan padamu adalah Su menuliskannya. Yuwei, kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun terlalu kuat. Dia benar-benar memenangkan Suhai. Terima kasih. Bantu aku menyingkirkan pria jahat itu. Tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan? Kita adalah teman. Saya harus membantu Anda. Nona Qin, Anda sungguh luar biasa. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Wanita pertama yang menilai harta karun. Hai Lao Yao. Mengapa kamu menelepon es larut ini? Lao Hu. Cepat dan bawa asosiasi penilai harta karunmu. Seorang penilai harta karun datang ke toko saya. Saya sudah kehilangan 10 juta dalam penilaian harta karun saya. Jika saya adalah penilai harta karun Anda, bisakah Anda membantu saya memenangkannya kembali? Saya bersedia membayar biaya penilaian. Oke. Jangan khawatir dulu. Saya akan membawa penilai harta karun ke sana sekarang. Nona Qin, saya punya teman yang kehilangan uang saat menilai harta karun. Saya butuh bantuan Anda mengidentifikasi harta karun. Jika Anda menang, saya juga akan memberi Anda biaya penilaian 10.000 RMB. Apakah Anda ingin pergi ke sana? Biaya penilaian 30 meter persegi. Tuan Hu sangat kaya. Sejak menghasilkan uang. Karena Anda menghasilkan uang, tidak ada alasan mengapa Anda tidak pergi. Oke, terima kasih, Presiden, telah memberi saya kesempatan ini. Bagus untuk berangkat. Zhao Xianhai, tingkat penilaian harta karun Anda tidak bagus juga. Anda telah kehilangan 10 juta untuk saya. Tidak ada lagi. Saya bisa kalah lagi. Tidak sebaik ini. Yang terakhir, Anda mengambil Han Hai Zhai Anda. Anggap saja itu taruhan. Zhao Xianhai,
Zhao Xianhai, ini semua salahmu. Siapa yang bertanya padamu terakhir kali pada konferensi penilaian harta karun? Membuatku malu. Saya kehilangan total 5 juta. Kali ini, saya akan meminta Anda untuk membayar kembali modalnya 2 kali lipat. Zheng Fenghua, jangan bangga ingin mendapatkan Han Haizhai saya. Anda belum memiliki kualifikasi itu. Penilai harta karun yang saya pekerjakan. Segera hadir. Anda pasti akan kalah di babak berikutnya. Zhao Xianhai, tidak ada gunanya Anda mengundang siapapun ke sini hari ini. Tidak ada yang bisa melindungimu, Han Haizhai. Lau Hao. Hei Lau Hu Hei. Anda di sini. Datanglah sebentar lagi. Han Haizhai ini tidak dapat diselamatkan. Han Haizhai ini tidak dapat diselamatkan. Jangan khawatir, Lau Hao. Saya memiliki penilai harta karun dari Asosiasi Penilai Harta Karun. Tidak ada yang bisa memenangkan Han Haizhai Anda. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Yun Cheng kami, Kepala Penilai Harta Karun dari Asosiasi Penilai Harta Karun. Qin Yu Nona Qin. Hu tua, mengapa Anda mengundang saya? Gadis, ayo, bagaimana kemampuan penilaian harta karunnya? Ini adalah penilaian harta karun terakhir. Jika saya kalah lagi, Han Haizhai saya tidak dapat diselamatkan lagi. Jangan khawatir. Zhao Xianhai, apakah Anda tidak memiliki penilai harta karun? Secara tak terduga, panggil seorang gadis kecil untuk datang dan menilai harta karun itu. Sepertinya tidak perlu berjudi untuk yang terakhir kalinya. Anda bisa saja mengaku kalah. Bos Cheng, bagaimana seorang gadis kecil bisa mengidentifikasi harta karun? Itu semua hanya untuk mempermalukan orang dan membuat mereka terlihat bodoh. Tuan Zheng, jika kamu mempunyai keraguan terhadapku, jika Anda ragu dengan kekuatan saya, jika Anda ragu dengan kemampuan saya, mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya menang, bukan hanya kamu hari ini, saya perlu meminta maaf kepada Bos Hao dan uangnya hilang. Kembalikan semuanya. Bagaimana jika Anda kalah? Siap membantu Anda. Itu bagus. Taruhanmu. Saya memukul. Saya tidak percaya seorang gadis kecil berwarna kuning dengan rambut kuning dapat mengidentifikasi harta karun. Lucu sekali hingga menjadi hal paling konyol di dunia. Hu tua, saya sangat gugup. Saya tidak bisa kalah lagi. Jika kamu kalah lagi, saya benar-benar tidak punya apa-apa. Ubah itu untukku. Penilai harta karun yang cakap. Saya tidak percaya pada gadis kecil ini. Lau Zhao, santai saja. Kemampuan penilaian Nona Qin. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisa dihancurkan. Penilai harta karun apapun. Jika Nona Qin kalah, saya akan menjadi presiden lembaga penilai harta karun. Biarkan Anda melakukannya. Sing Laohu. Sejak kamu bilang begitu, Nona Qin. Terserah Anda. Jangan khawatir, Bos Hao. Saya akan melakukan yang terbaik. Tembakan terakhir Bos Heng. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Mahkota burung phoenix ini, saya secara khusus mencarinya. Dibuat oleh ahli imitasi. Gunakan saja milik Zhao Xianhai. Itu digunakan untuk menipu Zhao Xianhai. Sejak Zhao Xianhai, biarkan gadis kecil ini menilai harta karun itu. Biarkan kepala kecil ini mengidentifikasi harta karun itu. Aku akan membiarkan dia kehilangan segalanya. Ini dulu, mahkota burung phoenix yang dikenakan oleh Ratu Xiao Duan. Datang dan kenali keasliannya. Produk imitasi modern. Ini sama sekali bukan Ratu Xiao Duan. Ini sama sekali bukan Ratu Xiao Duan. Mahkota Phoenix yang dipakai. Sebaliknya, gunakan imitasi. Gadis kecil, Anda sudah melakukan penilaian sejak lama. Saya belum mengetahui apakah itu benar atau salah. Tingkat identifikasi ini juga rata-rata. Zhao Xianhai, Anda benar-benar mempercayainya. Nasihat gadis kecil, kamu adalah lelucon. Jangan bangga. Karena saya memilih untuk percaya pada Nona Qin. Karena saya memilih untuk percaya pada Nona Qin, maka dia tidak akan mengecewakanku. Benarkah? Zhao Xianhai, aku melihatmu. Itu karena dia sakit dan pergi ke dokter tanpa pandang bulu. Sebenarnya menemukan satu gadis berambut kuning datang untuk mengidentifikasi. Menurut Anda, bisakah dia menghidupkanmu kembali? Menurutku, Anda hanyalah gambaran untuk kenyamanan psikologis. Pengerjaan mahkota burung phoenix ini sungguh sangat indah. Mahkota burung phoenix ini sungguh indah. Pengerjaan mahkota burung phoenix ini sungguh sangat indah. Mahkota burung phoenix ini sungguh indah. Pengerjaan mahkota burung phoenix ini sungguh sangat indah. Namun sayangnya, itu adalah tiruan yang tinggi. Ada kelemahan yang jelas di sini. Apa? Film gadis kecil ini. Bagaimana Anda tahu mahkota burung phoenix ini palsu? Itu pasti tebakan acak. Saya mencari ahli pemalsuan. Itu terjadi di lingkaran pemalsuan Yun Cheng. Sangat teknis. Gadis kecil, mahkota burung phoenix ini nyata. Anda salah mengidentifikasinya. Keterampilan identifikasi harta karun Anda itu juga tidak terlalu buruk. Zhao Xianhai, kamu kalah. Han Haizhai Anda itu milikku. Selamat kepada bos karena telah memenangkan restoran Han Hai. Mulai sekarang, Han Haizhai ini akan menjadi milikmu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nona Qin tidak boleh kalah. Ini sama sekali bukan kekuatannya. Ini adalah kekuatan mendasar. Nona Qin, apakah Anda salah membacanya? Saya adalah jaminan untuk Lau Zhao. Jangan khawatir. Jangan cemas dulu. Biarkan saja mereka tertawa sebentar dulu. Saatnya menangis. Lihatlah Nona Qin tidak panik sama sekali. Dia sangat percaya diri. Apakah ada cara lain? Tidak ada gunanya. Lalu, tunggu sekarang. Mari kita lihat bagaimana Nona Qin dapat membalikkan keadaan. Uang yang hilang dari Lau Zhao memenangkan mereka semua kembali. Kamu membuat kami menangis. Gadis kecil. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Mereka bilang mahkota Phoenix ini palsu. Tidak. Di tempat ini, ada satu yang jelas. Jejak kesembuhan manusia modern. Suatu kebetulan, biarkan tempat ini basah dengan air. Itu akan muncul.
Anda berbicara omong kosong. Apa yang kamu, gadis kecil, ketahui? Zhang Fenghua, mahkota poinismu yang rusak itu palsu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ada tanda-tanda perbaikan? Ini juga normal. Ini sendiri dibuat secara artifisial. Tapi mahkota burung phoenix ini tidak mempengaruhi nilainya sama sekali. Oke. Kalau begitu izinkan saya bertanya pada Bos Heng. Semua benang sutra di mahkota burung phoenix ini. Semua benang sutra di mahkota burung phoenix ini. Semuanya harus terbuat dari emas murni. Ini benar, bukan? Itu memang benar. Apa artinya ini? Kalau begitu tolong jelaskan. Apa benang emasnya? Zhang Fenghua, sekarang Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bukan? Mahkota poinismu palsu. Apakah Anda ingin saya melanjutkan? Zamrud mutiara di atas. Sepertinya terbuat dari plastik khusus itu. Sepertinya terbuat dari plastik khusus. Sepertinya terbuat dari plastik khusus itu. Sepertinya terbuat dari plastik khusus. Sepertinya terbuat dari plastik khusus itu. Sepertinya terbuat dari plastik khusus. Berhenti bicara. Mahkota burung phoenix ini palsu. Saya menemukan seseorang untuk membuat tiruan yang tinggi. Aku tidak menyangka akan dioleh gadis kecil sepertimu. Sudah jelas. Zhang Fenghua, teruslah bermain. Sekarang tahu, Nonakin luar biasa. Bukan, Anda hanya memiliki hati seorang penjahat. Selamatkan perut gadis itu. Jangan mengira Nonakin masih muda. Lihat saja dia. Sialan sekarang. Kamu, Nonakin, kan? Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun sungguh luar biasa. Kami adalah Feng Huashai. Dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Saya akan memberi Anda 500.000 sebulan. Bagaimana menurut Anda? Zhang Fenghua, Nonakin. Tapi asosiasi penilai harta karun kita. Kepala penilai harta karun. Anda berada di depan saya. Cungkil orang saya. Anda terlalu tidak tahu malu. Bukan, kamu telah kalah sekarang. Minta maaf secepatnya dan transfer uangnya. Saya benar-benar melakukan kesalahan. Saya tidak menyangka gadis kecil ini memberiku pelajaran. Alhasil, saya tidak hanya kehilangan 10 juta. Dan biarkan aku berada di film gadis kecil. Sangat memalukan di hadapanku. Sungguh keji. Bos Cheng, terima kasih banyak atas apresiasinya. Tapi, Presiden Hu baik padaku. Kebaikan ini, saya tidak bisa menjalaninya. Saya benar-benar minta maaf. Zhang Fenghua, Anda mengangkat batu hari ini. Menghancurkan kakiku sendiri. Pantas mendapatkannya. Apakah kamu masih ingin mengingini Han Haizhaiku? Sedang bermimpi. Buruan transfer 10 juta. Kemudian minta maaf kepada Nonakin. Anda bisa keluar. Nonakin, saya buta. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun sangat luar biasa. Zhao Xianhai, itu saja hari ini. Saya akui kekalahan. Mari kita lihat. Jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Berhenti bicara omong kosong dan beri aku uang. Alipay menerima 10 juta yuan. Alipay menerima 10 juta yuan. Bukan memberikannya begitu saja. Nonakin, hari ini, terima kasih padamu. Biarkan aku menyimpan Han Haizhaiku. Saya juga akan mengembalikan puluhan ribu yang hilang. Saya mendapatkan semuanya kembali. Sebelum saya, bukankah aku berjanji akan memberimu 300.000? Sekarang saya merasa sedikit kekurangan. Saya akan memberi Anda 500.000 sekarang. Alipay tiba. Saya tidak mengharapkan penilaian harta karun ini. Jingran memberiku penghasilan 0,5 juta. Saya ingin memanfaatkan tangan kiri ini dengan baik. Biarkan hal itu menuntun saya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hutua, kemampuan Nonakin untuk mengidentifikasi harta karun. Saya sangat yakin, aku belum pernah melihat seorang gadis kecil dapat digunakan dalam penilaian harta karun. Miliki pencapaian yang begitu mendalam. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama. Kemampuan Nonakin untuk mengidentifikasi harta karun itu akan terjadi di Yuncheng dan bahkan seluruh Daxia. Bersinar. Hahaha. Bos Hao sangat memuji. Saya juga beruntung. Semoga beruntung. Nonakin, Anda benar-benar layak atas reputasi Anda. Apa hubungannya dengan keberuntungan? Untuk selanjutnya, Anda adalah dermawan terbesar saya, Zhao Xianhai. Saya akan menjadi tuan rumah malam ini. Undangan tulus untuk Nonakin. Pergi ke Hotel Yuncheng untuk makan malam. Anda harus menghadiahi saya mie tipis. Terima kasih, Bos Hao, atas apresiasi Anda. Tapi hari ini juga sudah larut. Aku sedang terburu-buru untuk pulang. Ayo berhenti makan sekarang. Ini, Nona Xiao, sangat terlambat. Datanglah ke Han Haizai saya. Apakah ada yang salah, Saudara Zhao? Apakah kamu ada waktu luang besok? Saya ingin meminta bantuan Anda. Nona Xiao, apa yang kamu butuhkan dariku? Itu saja. Besok, saya ingin berbicara dengan Zhang yang dari toko batu Gio. Ada kompetisi taruhan batu. Dia telah memperingatkan penilai harta karun seluruh kotak laut. Tidak ada yang diizinkan membantu saya. Aku hanya memilikimu sebagai temanku. Saya baru saja datang ke sini. Mintalah bantuan penilai harta karun Anda. Jangan khawatir. Saya akan memberinya biaya penilaian 1 juta. Jika terlalu sedikit, saya bisa menambahkannya lagi. Apakah Anda berbicara tentang Zhang yang dari Shidian? Bagaimana Anda bisa bersaing dengannya dalam kontes taruhan batu? Kamu tidak tahu. Apakah dia orang yang jahat? Aku tahu aku tidak bisa menahannya. Tapi dia ingin mengejarku. Saya tidak mau. Dan mereka mengancam saya bersama keluarga saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Aku datang ke sini hanya untuk mencarimu. Dia mengatakan jika dia memenangkan taruhan, jangan ganggu aku lagi. Dia tidak akan menyakiti keluargaku lagi. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk mencarimu. Zhang yang itu mengandalkan ayahnya yang kuat. Berperilaku buruk di mana-mana. Pengganggu pria dan wanita. Saya akan
akan memperkenalkan Nona Qin kepada Anda. Nona Qin memiliki penglihatan yang sangat bagus dan penilaian harta karunnya luar biasa. Kemampuannya dalam mengidentifikasi harta karun sungguh luar biasa. Dengan bantuannya Anda tidak akan pernah kalah. Nona Qin, dia seorang gadis kecil. Saya juga bisa bertaruh pada batu dan mengidentifikasi harta karun. Jangan meremehkannya. Baru saja, untungnya dia ada di sana. Jika tidak, Han Haizaiku akan kalah. Nona Qin, kamu luar biasa. Saya ingin mengundang Anda untuk membantu saya. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya bisa melakukannya. Saya akan memberi Anda 1 juta biaya penilaian. Jutaan biaya penilaian. Uang ini terlalu mudah didapat. Kebetulan saya akan mencoba tangan kiri saya lebih awal. Bisakah kamu melihat menembusnya? Struktur internal pada batu mentah. Terima kasih Nona Xiao karena mempercayai saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Kalau begitu aku serahkan pada Nona Qin. Jadilah itu. Bagaimana kalau kita berdua menambahkan WeChat dulu? Kemudian Anda akan mengirimkan saya lokasinya. Aku akan pergi mencarimu besok. Ayo lakukan ini, Nona Qin. Aku akan menjemputmu besok. Tidak perlu. Aku akan pergi ke sana sendirian besok. Saya bisa pergi ke sana besok. Dan ini juga sudah larut. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Nona Qin, sekarang sudah larut. Tidak aman bagimu untuk pergi sendirian. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali? Oke. Kalau begitu saya akan merepotkan Presiden Hu Yinging. Kompetisi taruhan batu ini, Anda tidak memiliki harapan untuk menang. Jika kamu ingin aku mengatakan tidak, menikahlah denganku. Anda juga bisa menjadi istri yang kaya. Bukankah lebih baik Zhang yang ingin aku menikah denganmu? Bermimpilah dan menyerahlah pada ide ini. Kompetisi taruhan batu hari ini, saya yakin untuk menang. Ingin memenangkanku, ingin memenangkanku, ingin memenangkanku. Yinging, kamu terlalu naif. Saya sudah memperingatkan semua penilai harta karun di Cloud City. Tidak ada yang akan membantu Anda. Taruhan ini pada batu. Anda pasti akan kalah. Kamu masih harus menikah denganku. Jadilah wanita Zhang Yangku. Yinging, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Saya membawa Situ Hao ini. Dia adalah master di dunia. Setiap batu kasar yang pernah dilihatnya, tidak ada kesalahan. Jika Anda belum pernah melihat penilai harta karun, saya akan memperkenalkan Anda pada salah satunya. Tidak perlu. Saya telah menemukan penilai harta karun saya. Kemampuannya cukup untuk menghancurkanmu atau apa? Tuan Batu omong kosong. Reputasi yang aneh. Itu semua hanya membual, bukan? Lagi pula aku juga penguasa dunia judi batu di Yuncheng. Kemampuan saya itu adalah sesuatu yang telah disaksikan banyak orang. Tidak perlu membual tentang reputasi saya. Itu semua nyata. Tunggu sebentar. Anda akan tertipu oleh kemampuan saya bertaruh pada batu. Luar biasa. Nona Qin, kamu akhirnya sampai di sini. Selama kamu di sini, aku tidak akan takut pada mereka. Nona Xiao, yakinlah saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kepercayaan Anda. Yinging, kamu tidak mau memberitahuku ahli judi batu yang Anda cari. Ini hanya film kepala kecil. Kan saya sangat sakit sehingga saya bergegas ke dokter. Sudah tahu sebelumnya, Anda tidak dapat menemukan penilai harta karun yang hebat. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Anda tidak perlu melakukannya. Temukan seorang gadis kecil untuk mengisi nomornya. Apakah dia akan bertaruh pada batu? Anda juga tidak takut kehilangan. Zhang Yang, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu sangat aneh. Saya mencari seseorang yang lebih tua dari seseorang yang lebih muda. Itu cukup untuk mengalahkan tuanmu. Yinging, sama seperti dia. Saya rasa saya bahkan tidak bisa membedakan batu kasar. Bisa juga bertaruh pada batu. Tuan Zhang, jika itu adalah kekuatanmu melawanku. Jika ragu, mengapa kita tidak bertaruh? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mari kita membuat 2 taruhan. Lihat siapa yang bisa melakukannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Coba tebak apa yang ada di permukaan batu aslinya. Siapapun yang menebaknya terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Menangkan batu kasar yang ditarik oleh satu pihak, dimiliki oleh diri sendiri. Jika kamu kalah, Anda tidak dapat mengganggu Nona Xiao mulai sekarang. Tidak masalah. Bagaimana jika Anda kalah? Jika Nona Qin kalah, aku akan menikahimu. Yinging, temukan seorang gadis kecil untuk membantu Anda bertaruh pada batu. Itulah yang akan kamu lakukan. Pilihan paling bodoh. Saya akan menambahkan satu lagi. Bertaruh pada batu 2 kali 1. Jika Anda kalah kedua kali, berikan pada Nona Qin jutaan kerja keras. Oke. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Situ Hao, beri aku semua yang kamu punya. Berjudi pada kekuatan batu. Kalahkan si kecil ini. Aku tidak bisa membiarkan dia menang kali ini. Apakah kamu mengerti? Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Tidak akan mengecewakanmu. Tuan Zhang, bagaimana Anda ingin bermain? Kompetisi putaran pertama. Datang dan kenali batu kasar yang saya bawa. Penilai saya. Penilaian batu kasar di toko Yinging. Saling memberitahu apakah batu kasar itu berwarna hijau. Setelah dipotong, bagaimana kalau siapa yang memiliki nilai lebih tinggi yang menang? Tidak masalah. Batu kasar yang kubawa itu berguna. Direndam dalam larutan kimia khusus. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Situ Hao. Dan itu juga dinilai oleh Tu Hao. Tidak ada informasi publik di dalamnya. Anda tidak bisa menang. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Yang asli bernilai 2 juta. Ini makan Meiyu. Di sini kami bersaing memperebutkan makan Meiyu. Nilainya 2 juta. Melalui tangan kiri. Bukan hanya aku yang bisa melihatnya. Kondisi bagian dalam batu kasar bisa juga menentukan harga batu kasar. Ini luar biasa. Saya punya firasat. Mungkin ini tangan kiri. Bisakah Anda memberi saya kejutan lainnya? Saya sudah mengidentifikasinya. Gadis kecil itu mengenalinya dengan sangat cepat. Ini benar-benar berjalan. Ma Guanhua, ternyata Anda punya kemampuan berjudi batu. Itu juga tidak terlalu buruk. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Tunggu sampai batunya terpecahkan sebelum membuat kesimpulan. Saya sudah mengidentifikasinya. Potongan ini ada di tanganku. Batu aslinya berwarna hijau es zamrud. Bernilai 0,5 juta. Nona Qin, batu kasar yang kami identifikasi. Apa yang ada di dalamnya?
Apakah nilai hijaunya tinggi di batu kasar ini? Tapi itu memiliki nilai. Di mana 2 juta makan giok itu? Di mana 2 juta batu giok makan yang besar itu? 2 juta makan meiu besar. 2 juta kan meiu. 2 juta makan meiu besar. Batu kasar ini tidak mengandung apapun. Apalagi apapun. Damakam sungguh indah. Batu kasar ini. Saya sudah mengidentifikasinya kemarin. Hanya ada pasir dan debu di dalamnya. Gadis kecil, kamu kalah. Batu kasar ini belum dibuka. Tunggu sampai terbuka. Belum terlambat untuk mengambil keputusan. Sangat menghargai. 2 juta makan meiu besar. Kamu sangat luar biasa. Zhang Yang, kamu kalah. Bagaimana mungkin jika Anda kalah? Batu kasar ini telah diidentifikasi sebelumnya. Bahan baku kimia khusus juga digunakan. Direndam. Tidak ada yang hijau di dalamnya. Gadis kecil ini. Bagaimana hal itu diidentifikasi? Ada kan meiu besar di dalamnya. Si Tu Hao, bukankah maksudmu ini hanya beberapa kepala yang berdebu? Bagaimana dia mengidentifikasinya? Nilainya 2 juta. Keindahan damakan. Tuan muda, maaf. Saya buta. Jangan khawatir. Anda tidak akan pernah kalah di pertaruhan putaran kedua. Brengsek. Kalau kalah di ronde kedua lagi. Brengsek. Kalau kalah di ronde kedua lagi. Brengsek. Dia kalah lagi di ronde kedua. Brengsek. Kalau kalah di ronde kedua lagi, aku akan mematahkan kakimu. Itu tuan muda. Aku hanya berpura-pura menjadi orang lain. Nama si Tu Hao. Saya hanya ingin menipu sejumlah uang dan melarikan diri. Siapa sangka aku akan benar-benar bertemu dengannya, seorang penilai harta karun sejati dan ahli judi batu. Hidupku sangat menyedihkan. Selanjutnya, saya hanya bisa gigit jari dan melakukannya. Jadi bagaimana Anda ingin bertaruh pada putaran kedua? Putaran terakhir ini, kita masing-masing temukan 3 batu kasar di toko. Siapa yang tahu secara akurat apa yang ada di batu kasar ini? Siapa yang bisa menang? Oke. Tidak masalah. Kali ini saya harus memilih batu kasar dengan hati-hati. Tidak bisa kalah lagi. Jika tidak, Tuan Zhang, dia tidak akan membiarkanku pergi. Dan saya lebih memilihnya. Gadis kecil ini bisa melihat sesuatu yang salah. 3 batu kasar dipilih. Tidak ada yang hijau sama sekali. Aku akan aman. Barang, batu mentah tambang Xinjiang. Ketiga batu kasar yang kasar ini. Ketiga batu kasar berwarna hitam dan pipih ini. Ketiga batu kasar ini berukuran hampir rata-rata. Terlihat tidak menarik. Saya tidak menyangka Zamrud cukup bagus. Saya harus menjadi pemenang yang pasti sekarang. Daerah bekas. Apa yang bisa keluar? Batu kasar yang bagus apa? Ketiga batu hitam ini tidak ada sama sekali. Lihatlah 3 batu kasar yang saya pilih. Pasti akan berubah menjadi hijau. Kalian hilang. Nona Qin, menurut saya ketiga batu kasar ini sangat biasa. Semuanya adalah tamu sebelumnya. Limbah sisa pemotongan. Bagaimana kalau kita memilih lagi beberapa batu kasar yang bagus? Percayalah padaku, $3 ini cukup untuk menang melawan mereka. Gadis kecil, Anda memukul saya secara tidak sengaja di ronde pertama. Dimenangkan karena keberuntungan. Tapi kali ini, Anda mengalahkan kami dengan 3 pukulan. Anda mengalahkan kami dengan 3 pukulan. Itu hanya angan-angan saja. Untung ada 2 potong warna hijau Zamrud. Bisa juga bernilai 7 atau 800.000. Gadis kecil. Lihat itu, hanya tekstur ini. Hanya dengan begitu warnanya bisa menjadi hijau. Saya bisa menjamin 3 bagian yang Anda pilih. Batuan sisa berwarna gelap tidak bisa berubah menjadi hijau sama sekali. Mari kita mulai. Saya tidak percaya lagi. Gadis kecil ini sangat beruntung. 3 potong bisa menghasilkan warna hijau. Nona Qin, kamu luar biasa. Ketiga potongan batuan sisa semuanya berubah menjadi hijau. Ada juga sepotong warna hijau kekaisaran. Ini bernilai 3 juta. Bagaimana mungkin? Ini adalah 3 potong batu sisa. Kok bisa jadi hijau atau hijau kekaisaran? Tuan muda ini tidak boleh mematahkan kakiku. Zhang Yang, kamu kalah dalam 2 putaran perjudian. Jangan ganggu saya lagi di masa depan. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi janji Anda. Cepat transfer 1 juta ke Nona Qin. Si Tu Hao, kamu bajingan. Saya tidak hanya kalah karena ini. 2 juta makan meiu. Dan kehilangan 1 juta dari gadis kecil itu. Dan kehilangan 1 juta dari gadis kecil itu. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tuan muda, guru, ini bukan urusanku. Gadis kecil ini pandai bertaruh pada batu. Gadis kecil si ini sangat kuat. Gadis kecil ini pandai bertaruh pada batu. Saya juga mencoba yang terbaik. Kamu jelas-jelas bajingan. Keterampilan Anda lebih rendah dari orang lain dan membual padaku. Anda berasal dari industri perjudian batu di Yuncheng. Pria terbaik saat ini. Sebenarnya 2 putaran. Mereka semua kalah dalam film cewek. 3 juta yang saya hilangkan. Anda harus membayar saya kembali. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lagi pula, saya tidak punya uang. Bagaimana kalau kamu membunuhku? Kalian berdua keluar dan menangani hal-hal buruk. Sekarang transfer uangnya ke Nona Qin. Kalian berdua, Jing, bisa saja tersesat. Yinging, aku mengaku kalah hari ini. Inilah master taruhan batu yang Anda cari. Sungguh luar biasa. Nona Qin, kemampuan judi batu Anda hari ini sungguh menakjubkan. Membuka mataku. Saya akan melakukannya sekarang. Transfer jutaan ini kepada Anda. Dan keempat batu kasar yang dibuka. Saya bersedia membelinya seharga 50.000. Saya ingin tahu apakah Nona Qin bersedia. Tentu saja. Alipay tiba. Nona Xiao, jika Anda membutuhkannya lagi di masa mendatang. Apa yang dikatakan penilai? Temukan saya kapan saja. Pastinya, seorang ahli seperti Nona Qin. Itu yang saya inginkan. Jadi kamu duduk dulu. Aku akan pergi ke belakang. Dapatkan itu untukmu. Kartu VIP untuk toko kami.
Tangan kiriku, Jingran juga memiliki kemampuan memperbaiki dan perbaikannya sempurna dan cepat. Nona Qin telah menunggu lama sekali. Ini kartu untukmu. Kalau begitu terima kasih, Nona Xiao. Yinging. Xinyao, mengapa kamu bebas datang menemuiku hari ini? Mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Ayah saya tidak hati-hati. Istirahat. Lukisan para taipan bisnis. Sekarang kita membutuhkan ahli restorasi. Jika ayahku bisa menyelesaikan lukisan ini, maka keluargaku akan tamat. Bisakah kamu membantuku? Apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Saya bersedia membayar 7 juta. Xinyao, jangan cemas dulu. Saya pasti akan membantu Anda jika Anda membutuhkan bantuan. Nama Nona Qin. Bisakah Anda memperbaikinya? Sebentar saja, hanya dari Nona Xiao. Kehilangan 6 juta. Saya benar-benar minta maaf. Lagi pula dia masih bisa mendapat 7 juta. Saya bisa mencoba. Yinging, gadis kecil ini terlihat sangat muda. Akankah dia merestorasi lukisan terkenal? Jika itu tidak berhasil, maka keluarga kami tidak bisa menjelaskannya. Xinyao, jangan lihat Qin. Gadis itu masih muda. Kemampuannya untuk mengidentifikasi harta karun. Saya hanya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda harus percaya bagaimana saya melihat orang. Nona Qin dapat membantu Anda memulihkan lukisan terkenal. Pasti tidak akan ada masalah. Karena Yinging percaya padamu. Kalau begitu aku juga percaya padamu. Saya serahkan kepada Anda untuk memulihkan lukisan terkenal itu. Jadi kemana kita harus memperbaikinya? Kalian berdua, ikut aku ke rumahku. Jiang Chenghai, Tuan Nangong dengan baik hati mengizinkan Anda. Hargai lukisan terkenal Tang Bohu. Anda benar-benar merusaknya. Apa niatmu, Tuan Nangong? Aku juga tidak bermaksud demikian. Putriku, saya sudah pergi ke master restorasi. Lukisan ini pasti bisa direstorasi. Sekalipun sudah diperbaiki, itu bukan yang asli lagi. Oke, Anda tidak perlu membuat alasan. Bayar saja uangnya. Jumlah 800 juta. Jiang Chenghai, kita semua sudah dewasa. Anda harus membayar kesalahan Anda. Selama kamu transfer 180 juta. Meski masalah ini sudah selesai. Jika Anda tidak ingin memberikannya, kalau begitu jangan membuatku marah. Anda, keluarga Jiang, pasti sudah mati saat itu. Mana yang lebih penting? Timbang sendiri. Tuan Nangong, beri aku waktu lagi. Putri saya pergi ke ahli restorasi. Pasti bisa diperbaiki. Anda meminta saya membayar 180 juta. Ini keterlaluan. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Jiang Chenghai memintamu untuk mencuri proyekku. Kali ini saya bersatu. Tuanku Nangong Kui, hanya untuk mengatur segalanya untuk Anda. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Inilah yang terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya. Jiang Chenghai menyinggung Tuan Nangong. Anda tahu konsekuensinya. Saya menyarankan Anda untuk membayar uang itu dengan cepat. Kalau tidak, Anda dan bahkan seluruh keluarga Jiang Anda semua harus menanggungnya. Kemarahan Tuan Nangong. Yoyu, berhenti bersikap agresif. Saya mengatakan semuanya. Putri saya pergi ke ahli restorasi. Saya pasti bisa memperbaiki lukisan ini. Jiang Chenghai, ini lukisan terkenal Tang Bohu. Tidak ada yang bisa memperbaiki Yun Cheng. Berhentilah membodohi diri sendiri. Siapa bilang Yun Cheng tidak ada perbaikan? Itu bisa diperbaiki. Tidak ada perbaikan besar. Bisakah satu diperbaiki? Saya, Jiang Xinyao, menemukannya. Xinyao, Anda telah menemukan ahli restorasi. Ya, ayah, ahli restorasi ini. Yinging, Anda membantu Xinyao menemukannya. Ya, paman. Ayah, ini Nona Qin. Dia sangat kuat. Saya percaya. Dia pasti bisa memperbaikinya. Jiang Chenghai, Anda sangat sakit sehingga Anda bergegas ke dokter. Temukan seorang gadis kecil dapat merestorasi lukisan terkenal Tang Bohu. Kamu benar-benar bodoh. Saya ditipu oleh seorang gadis kecil. Xinyao, Nona Qin ini hanyalah seorang gadis kecil. Anda tidak akan ditipu. Bukan, ayah? Jangan khawatir. Dia pasti baik-baik saja. Jiang Chenghai, temukan seorang gadis kecil. Itu adalah lukisan yang terkenal bagi saya. Penghinaan besar. Sepertinya saya tidak marah. Anda tidak dapat melihat suami saya. Artinya brutal. Betapapun berharganya lukisan ini. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah lukisan. Tidak perlu terlalu menghina. Gadis kecil, ini adalah karya otentik dinasti Tang. Anda bisa memperbaikinya. Itu adalah hal yang paling konyol di dunia. Oke, karena kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagus. Jika Anda bisa kembali ke keadaan semula, saya tidak hanya memberi Jiang Chenghai meminta maaf. Saya juga akan memberi kompensasi kepadanya 10 juta kerusakan mental. Namun bagaimana jika Anda tidak bisa memperbaikinya? Siap membantu Anda. Gadis baik, tolong perbaiki. Orang tua. Bagaimana bisa kamu membiarkannya? Seorang gadis kecil yang tidak diketahui asal-usulnya untuk mengembalikan lukisan ini. Bagaimana jika keahliannya tidak setara? Hancurkan lagi lukisan terkenal ini. Maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Aku punya rencanaku sendiri. Hanya berdiri di samping dan menonton. Guru, apa yang terjadi? Kami di sini untuk menargetkan Jiang Chenghai. Buat dia membayar. Bagaimana cara memperbaiki kepala ini? Bagaimana jika dia benar-benar diperbaiki? Maka kita tidak dapat menghasilkan uang. 180 juta. Guru, apa yang kamu lakukan itu bodoh. Nona Qin, Anda harus mengambil lukisan ini. Restorasi. Jika perbaikannya tidak baik, keluarga Jiang saya hancur. Nasib semua orang di keluarga Jiang saya. Semuanya ada di tangan Anda. Tolong. Nona Qin, Anda harus mengambil lukisan ini. Restorasi. Tolong. Jangan khawatir, sejak aku berjanji padamu, saya pasti akan melakukannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Ya, bagus.
Tolong, itu harus dikembalikan ke keadaan semula. Jika benar-benar kembali ke keadaan semula, saya ingin menggunakan upaya seluruh keluarga saya. Terima kasih, Nona Qin. Gadis Qin ini masih sangat muda. Bisakah itu benar-benar dipulihkan? Di hatiku, tidak ada dasar sama sekali. Orang tua, saya telah memulihkan lukisan itu. Mungkin juga. Coba lihat. Gadis kecil ini, kenapa begitu cepat? Sudah diperbaiki, dia tidak akan menipu. Perbaiki saja secara acak. Diperbaiki begitu cepat. Ini direndam dalam air. Bahkan ibu kotanya, ahli restorasi yang luar biasa. Tidak ada hari. Itu juga tidak bisa diperbaiki. Dia menyelesaikannya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Saya ingin melihatnya. Gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Bagaimana cara memperbaikinya? Perbaikan yang buruk. Saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar memulihkan lukisan ini. Bagaimana dia melakukannya? Ini tidak mungkin. Saya pasti berhalusinasi. Ya Tuhan, benar-benar diperbaiki sama persis seperti sebelumnya. Nona Qin, kamu luar biasa. Sekarang kalian berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Ini benar-benar diperbaiki. Gadis kecil ini sungguh tidak sederhana. Muda. Tuhan mempunyai kuasa untuk memperbaiki. Di masa depan di Yuncheng, tentu saja, sebuah tempat. Gadis kecil, bagaimana kamu mengatakan ini? Merusak lukisan terkenal, diperbaiki. Orang tua, saya telah memulihkan lukisan itu. Metode tertentu, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Sekarang, kamu bisa memenuhinya. Janjimu. Ini tidak benar. Dia pasti sudah menggunakannya. Penipuan macam apa? Janji yang masuk akal dari orang tua itu. Kami tidak akan mengakuinya. Penutup mata. Yoyu. Terima kasih atas kata-katamu. Anda hanya melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa bukti apapun. Fitnah Nona Qin. Jika Anda kalah, Anda kalah. Bersedia mengakui kekalahan. Bagaimana? Orang dengan status seperti Anda tidak mampu untuk kalah? Itu benar. Jelas kamulah yang kalah. Masih ingin berdalih. Perilakumu yang tidak tahu malu. Benar-benar menjijikan. Anda berbicara omong kosong. Jangan katakan lagi. Tidakkah menurutmu kami cukup malu? Kami kalah. Saya sekarang, kepada Jiang Chenghai, meminta maaf. Jiang Chenghai. Maaf. Saya hari ini, akui kekalahan. Saya sekarang, saya akan mentransfer uang kepada Anda. Tetapkan jumlah. Pembayaran WeChat, 10 juta yuan, Tuan Nangong. Uang diterima. Lalu aku akan melakukannya. Maaf, saya mengirimkannya tidak jauh. Lalu aku akan melakukannya. Maaf, saya mengirimkannya tidak jauh. Jiang Chenghai, bagaimana sikapmu? Tuan Nangong. Itu. Tutup mulut. Ayo pergi. Nona Qin, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Jiang saya. Kamu akan menjadi aku mulai sekarang. Saudara perempuan, Nona Qin, mulai sekarang. Anda milik keluarga Jiang saya, dermawan yang hebat. Di Yuncheng. Sesulit apapun hal yang kamu hadapi, siapapun bisa datang kepada saya. Saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Melalui api dan air. Tuan Jiang, kamu terlalu sopan. Hanya masalah sepele. Mengapa repot-repot? Sinyao. Berikan pada Nona Qin. Berapa biaya perbaikannya? Saya bilang 5 juta. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Baru saja, Nangong Kui memberi saya 10 juta. Saya berikan semuanya. Nona Qin, kamu benar. Berikan 1 juta ini kepada Nona Qin. Menurutku tidak apa-apa. Itu terlalu sopan. Untuk kepala keluarga Jiang, jutaan ini bukanlah apa-apa. Saya terlalu enggan. Sebaliknya, itu akan menyangkal wajahnya. Tidak bagus juga. Sama-sama. Ini kamu, pantas. Pembayaran WeChat, 10 juta yuan. Jawaban. Halo, Nona Qin. Di mana kamu? Aku akan menyetir untuk menjemputmu sekarang. Apa yang terjadi? Hari ini siang hari, inilah penilai harta karun dari 2 negara. Diancam akan menantang kita. Semua penilai harta karun di Cloud City. Penilai harta karun kami. Penilai harta karun kita semuanya kalah. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Konferensi penilaian harta karun Sino-Jepang ini. Penilai harta karun Jepang. Kalahkan mereka semua. Angkat kota awanku. Keagungan penilai harta karun. Apakah tidak apa-apa? Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Asosiasi penilai harta karun Yuncheng kami. Saya akan memberi Anda biaya jutaan. Peringatan Jepang datang untuk memprovokasi. Lalu saya, sebagai penilai harta karun Yuncheng, bagaimana kita bisa membiarkannya? Di wilayah kami, pamerkan kekuatan seseorang, kemudian sebarkan beritanya. Di mana wajah kita? Bagus, saya tahu. Saya akan segera ke sana. Han Lide, Anda telah kalah dalam 3 putaran penilaian harta karun. Kemampuan penilaian harta karun kotak cloud Anda terlalu sampah. Anda sama sekali tidak layak menjadi penilai harta karun. Kamu
Jangan terlalu sombong. Anda tidak boleh dipermalukan seperti ini. Penilai harta karun kami di Yuncheng. Penghinaan. Ini yang diberikan kakakku padamu. Peringkat tertinggi. Tentu saja. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan kami? Kita. Saya akan mengenali identitas Anda sebagai penilai. Bagaimana? Itu benar. Kami di Jepang hanya ingin dikalahkan. Sayang sekali. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Sekarang aku ingin kamu melakukannya. Nyanyian penilaian harta karun Jepang. Terkuat, kamu. Semua. Sampah. Takeda, Anda terlalu sering menindas orang. Terlalu banyak. Ini adalah kompetisi penilaian harta karun. Itu sudah menjadi modal Anda untuk memamerkan kekuatan Anda. Benar-benar keji. Anda tidak perlu gugup. Presiden kita Hu adalah Yuncheng, penilai harta karun paling kuat. Dia akan segera datang. Tunggu dia datang. Biarkan saya melihat apakah Anda masih bisa berani. Lihat. Presiden Hu ada di sini. Presiden Hu, siapa gadis kecil yang kubawa itu? Apakah dia seorang penilai harta karun? Lihatlah penampilan jelek Tuan Han. Saya tahu hubungan antara dia dan Takeda. Identifikasi harta karun gagal. Nona Qin ada di sini. Jika tidak, kita akan menilai wajah pemilik harta karun. Baru saja hilang. Han Lao. Jangan berkecil hati. Saya telah membawanya. Bisakah melawan penilai harta karun Takeda? Penilai harta karun yang bisa bersaing dengan Takeda. Ini Nona Qin. Dia di sini. Pasti mampu bertahan. Kami menilai harta karun di Yuncheng. Martabat Guru Xiao Hu. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Identifikasi harta karun apa yang bisa Anda ketahui? Kami kalah dalam perburuan harta karun. Itu cukup memalukan. Anda meminta seorang gadis kecil untuk menilai harta karun. Anda meminta seorang gadis untuk menilai harta karun. Bukankah lebih baik membiarkan orang Jepang? Apakah Anda lebih mengejek kami? Han Lao, kemampuan Nona Qin untuk mengidentifikasi harta karun daripada Yuncheng kita. Penilai harta karun manapun itu kuat. Kemampuannya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika berikut 10 penilai batu giok lainnya, bukan lawan. Sungguh, Han Lao, bolehkah aku berbohong padamu? Ini tentang martabat penilai harta karun Yuncheng kami. Bagaimana saya bisa menjadi permainan anak-anak? Han Lide, Anda benar-benar menemukan seorang wanita. Membantu Anda menemukan wajah Anda yang hilang. Kamu sangat bodoh. Takeda, Anda tidak perlu bangga. Mungkin Nona Qin kita ada di sini. Bisakah aku mengalahkanmu? Hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Bagaimanapun, keterampilan penilaian harta karun giok Jepang saya. Ini yang paling otentik. Kamu, itu semua sampah. Takeda, jangan terlalu sombong. Kami punya pepatah. Namanya tentara yang sombong akan kalah. Nona Qin, kamu juga melihatnya. Penilai harta karun kami di Yuncheng mengalami penghinaan yang sangat besar. Itu juga karena kemampuan kita lebih rendah dari orang lain. Selanjutnya, aku serahkan padamu lain kali. Beri mereka pelajaran untuk kita. Berikan semangat mereka dengan baik. Han Lao, Anda tidak harus bersikap sopan. Saya seorang penilai harta karun. Tentu saja saya tidak akan hanya duduk dan menonton. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Ya? Gadis kecil, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda hanya karena kamu masih ingin mengalahkan kami? Konyol sekali. Apakah itu lucu? Anda akan segera mengetahuinya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Oke, bagaimana Anda ingin bertaruh? Mari kita ikuti 3 putaran kompetisi. Jika kalian semua kalah, saya harus berlutut. Dan kota awan kami, semua penilai harta karun meminta maaf. Dan juga bayar, beri kami 100 juta. Bagaimana kabarnya? Tidak masalah. Bagaimana jika Anda kalah? Siap membantu Anda. Bagus. Bagaimana Anda ingin berkompetisi? Gunakan saja keahlian terbaik Anda, mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan, anti berjudi di atas batu, atau yang lainnya baik-baik saja. Kalian berdua, kita bisa pergi bersama. Gadis kecil, miliki keberanian. Berani berbicara dengan kami 2 saudara laki-laki, tantang pada saat yang sama. Bagus. Babak ini, mari gunakan lukisan untuk mengenal Anda terlebih dahulu. Saya akan mengambil 1 di sini. Kata untuk negara Jepang kita adalah Tian. Terserah Anda untuk mengidentifikasinya. Begitu pula Anda juga menghasilkan kaligrafi dan lukisan. Saya akan mengidentifikasinya yang mempunyai waktu paling singkat. Dan siapapun yang mengatakan kebenaran, dialah pemenangnya. Bagaimana? Gadis kecil, kaligrafi dan lukisan ini palsu. Saya ingin melihatnya. Berapa tingkat kemampuan menilai harta karun Anda? Berapa tingkat kemampuan menilai harta karun Anda? Berapa tingkat kemampuan menilai harta karun Anda? Daun merah rumput musim semi Hishida. Bahan kertasnya kasar. Bahannya terbuat dari warna hijau. Tinta dasar berwarna biru abu-abu dengan garis kusam. Produk elang. Tahun 1930-an. Bernilai 300 yuan. Dapatkan kaligrafi dan lukisan palsu. Hanya ingin menguji kemampuan menilai harta karun saya. Angan-angan Anda salah. Xiao Hu. Kaligrafi dan lukisan Cina Nona Qin. Apakah dia benar-benar bertekad? Han Lao. Entah itu lukisan Tiongkok atau lukisan Jepang. Secara internal semuanya sama. Saya percaya pada visi Nona Qin. Akan dapat membedakan yang benar dari yang salah. Itu bagus. Kami memiliki begitu banyak penilai harta karun terkenal. Saat menilai lukisan Jepang, semua hilang. Gadis kecil ini masih sangat muda. Bisa keluar. Saya sangat khawatir. Saya berharap gadis kecil itu bisa menang lebih banyak. Gadis kecil, Anda harus memverifikasi apakah itu asli atau tidak. Jika tidak,
martabat rakyat Yuncheng kita. Saya akan dipermalukan oleh mereka. Saya telah menyelesaikan identifikasi. Daun merah rumput musim semi Hishida. Itu palsu. Nilainya hanya 300 yuan. Saya membawa satu secara khusus. Kaligrafi dan lukisan yang sulit dibedakan mana yang asli dan yang palsu. Hanya untuk membuat wanita ini kalah. Tanpa diduga, dia benar-benar melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Diidentifikasi. Nilainya tidak hanya teridentifikasi dan juga tahu. Itu adalah daun merah dari rumput musim semi Hishida. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu mengatakannya? Kaligrafi dan lukisan ini. Bahan kertasnya kasar. Catnya seharusnya berwarna biru laut. Lukisan ini menggunakan ultramarine modern. Lihat baris ini lagi. Itu harus penuh kelincahan. Lukisan ini membosankan. Kehilangan banyak fleksibilitas. Mungkinkah itu? Ini tidak cukup palsu. Siapa wanita ini? Apa yang dikatakan Jingran memang benar. Bagaimana Anda mengetahuinya? Tanpa diduga. Anda pikir itu masih harimau yang berjongkok? Naga yang tersembunyi. Lukisan ini memang palsu. Saya tahu Nona Qin bisa menang. Artikel berikut ini benar-benar membuat saya merasa marah. Toru Fumishita menghela napas. Wenxia sangat gembira. Bagian bawah artikel ini benar-benar keterlaluan. Nona Qin, ini benar-benar bagi kami, wajah wali kota. Benar-benar beri aku 10 awan, wajah kepala kota. Menang. Kami benar-benar memenangkan putaran pertama. UPS. Nona Qin sangat luar biasa. Ini baru babak pertama. Biarkan saja saudaraku. Bagaimana tingkat penilaian Anda? Bersenandung. Biasa saja. Hampir tidak bisa mencoba putaran kedua dengan saya. Putaran kedua. Mari berlomba mengidentifikasi barang antik. Gunakan saja barang antik Anda. Mari kita identifikasi keaslian struktur internal. Apa yang saya kuasai? Hal ini untuk mengidentifikasi struktur internal benda berat kuno. Ini adalah struktur internal penilaian. Gadis kecil, apakah penglihatanmu bagus? Lihatlah struktur internal benda. Itulah keahlian terbaik saya. Oke. Han Lao, biarkan seseorang membawakanku barang antik kota ini. Di babak ini, dia mulai mengidentifikasi. Aku akan ambil satu. Hal tersulit untuk diketahui adalah bahwa itu barang antik palsu. Biarlah Anda, pria yang sombong dan sombong. Biarkan kamu, pria gugup ini, makan dan rasakan kempes. Bersenandung. Artikel ini dari kumpulan klub apresiasi saya. Artikel ini adalah bagian dari koleksi kami. Tolong identifikasi apakah itu benar atau salah. Harta karunnya adalah patung Tang Satu Tang Sancai. Tapi itu palsu. Tanah di dalamnya terlalu halus. Loyo. Ini menggunakan teknologi modern. Dibuat. Dan ada retakan di dinding bagian dalam. Takeda 53 ini, kemampuan mengidentifikasi harta karun sangat kuat. Ini semua menunjukkan situasi Departemen Sumber Daya Manusia. Lawan yang satu ini memang tidak bisa dianggap remeh. Kamu benar, ini memang palsu. Putaran kedua, kamu kalah. Pak, Anda menarik kesimpulan sekarang. Apakah masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu? Untuk berjaga-jaga? Apakah kamu menjadi buta? Gadis kecil, Han Lide. Semua orang sudah mengakui bahwa itu bohong. Apakah Anda masih ingin menilainya kembali? Apakah Anda masih ingin mengidentifikasinya? Patung Tang Sancai dari dinasti Tang. Tanah janin murni dan cerah tanpa kotoran. Tidak ada gelembung udara. Glasir diwarnai menggunakan teknik kuno. Tidak ada retak atau noda karat pada dinding bagian dalam. Era otentik. Dinasti Mitang. Bernilai 5 juta. Saya tidak mengharapkan tangan kiri saya. Itu juga dapat mengubah keaslian suatu benda. Patung 3 warna palsu dinasti Tang. Itu benar-benar membuatku nyata. Takeda 52. Anda tidak mengharapkannya, bukan? Kami masih memenangkan putaran kedua. Gadis kecil, Anda sudah lama menontonnya. Itu palsu. Itu palsu. Kakak tertua saya untuk mengetahui keaslian barang antik sangat kuat. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Nona Qin. Takeda 53. Saya sudah tahu ini palsu. Kami kalah di babak kedua. Saya hanya bisa berharap untuk putaran ketiga. Han Lao, jangan khawatir dulu. Nona Qin belum berbicara. Saya percaya kita punya harapan. Harapan. Selanjutnya, apa yang menanti Anda adalah keputusasaan. Putaran kedua ini, Anda tidak memiliki peluang untuk kembali. Menurutku, patung Tang Sancai ini, itu benar. Gadis kecil, penglihatanmu sungguh mengkhawatirkan. Anda cukup beruntung untuk memenangkan satu putaran. Bisakah yang palsu menjadi nyata? Konyol sekali. Sungguh, saya telah mengautentikasi 1000 barang antik. Semua barang antik, saya bisa melakukannya dengan akurat. Lihat melalui struktur bagian dalam. Semua yang saya kendalikan adalah palsu. Itu tidak mungkin benar. Gadis kecil, bandingkan dengan saya. Kamu masih sedikit muda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menggunakan kacamata untuk melihatnya. Ini benar. Masih palsu. Bagaimana ini mungkin? Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Patung Tang Sancai ini palsu, tapi itu menjadi nyata. Saudara, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Putaran kedua ini, kita hilang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi, saya bisa merasakan kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun di atas kita. Pak, Anda terlalu dipuji.
Saya hanya beruntung. Selanjutnya, ayo lakukan putaran ketiga. Saya benar-benar tidak menduganya. Sebenarnya ada satu di Yuncheng, seorang penilai harta karun wanita yang sangat kuat. Bahkan di game ronde ketiga, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Juga akan kalah. Putaran ketiga ini, tidak perlu membandingkan. Kita mengakui kekalahan. Setelah 2 putaran pertama kompetisi, kami kalah. Diyakinkan secara lisan. Sekarang, kita perlu memenuhi komitmen kita. Untukmu, berlutut dan minta maaf. Ya Tuhan, 2 orang Jepang. Dia benar-benar berlutut di hadapan Nona Qin. Benar-benar dikalahkan oleh Nona Qin. Kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun telah dikalahkan. Saat ini, kami akhirnya bangga. Mari kita lihat siapa yang berani mengejek kita. Penilai harta karun Yuncheng. Pada hari Qin Xiaofei, Guru Bao memperbaiki namanya. Penghinaan yang diderita sebelumnya, itu semua sepadan. Nona Qin, kamu luar biasa. Hari ini, jika bukan karena Anda, kami benar-benar tidak bisa selamatkan wajah yang hilang. Ya, aku pernah melihatmu. Penilai harta karun terbaik. Ahli apresiasi harta karun. Penilai harta karun terbaik. Ini tidak akan lama. Namamu akan hidup. Volume dunia menimbulkan sensasi. Saya akan mentransfer 100 juta yuan yang hilang kepada Anda. Koleksi berhasil 100 juta yuan. Oke, ayo bangun. Aku bersamamu hari ini. Bagaimana dengan kompetisi ini? Ini bukan hanya tentang memperjuangkan kemenangan atau kekalahan sementara. Tapi aku ingin kamu mengetahui kebenarannya. Ada seseorang di luar. Ada hari di luar langit. Yuncheng kami. Penilai harta karun yang bisa mengalahkanmu. Ada banyak orang di sini. Saya juga berharap Anda bisa selamat dari pertempuran ini. Bisa mengerti apa itu kesopanan. Hai. Nona Qin. Penilaian harta karun Anda sangat bagus. Terima kasih. Bantu kami penilai harta karun Cloud. Wajah dan martabatnya tetap terjaga. Jika bukan karena kamu hari ini, kami akan malu. Apa yang kamu katakan terlalu baik. Keduanya penilai harta karun. Kita seharusnya melakukannya. Saling membantu. Dan terlebih lagi, Jepang datang untuk memprovokasi. Sebagai orang Cina, saya akan berkontribusi. Itu saja sebagaimana mestinya. Nona Qin, kamu rendah hati. Jika kamu tidak ada di sini, pertemuan apresiasi harta karun Sino-Jepang ini, kita tidak bisa menang. 3 juta yang kujanjikan padamu. Tidak peduli apakah saya memenangkan permainan ini atau tidak. Kita, Asosiasi Penilai Harta Karun Yuncheng, akan memberikannya kepada Anda. Tidak. Presiden Hu, kamu terlalu baik dan aku hanya sudah mendapat tes 100 juta. Jika bukan karena kamu, saya belum bisa menghasilkan uang ini. Itu tidak akan berhasil. Sekalipun Anda menghabiskan 1 miliar hari ini, itu adalah kemampuanmu sendiri. 3 juta yang kami janjikan kepada Anda. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jika Anda tidak menerimanya lagi, lihat saja aku. Terima kasih, Presiden Hu. Hai Laudeng. Ada apa denganmu meneleponku? Saudara Han, segera datang ke Jishi Hallku. Saya baru saja membeli sejumlah bahan obat baru, namun dilaporkan karena menjual barang palsu. Sekarang biro pengawas datang untuk menyitanya. Datang dan bantu aku. Jika Anda bisa melakukan ini, masalah. Saya menempatkan Jishi Hall kami. 30% saham. Semuanya untukmu. Laudeng, jangan cemas. Kemampuan saya untuk mengidentifikasi harta karun tidak bagus sekarang. Saya akan membawakannya. Penilai harta karun yang sangat kuat dapat membantu Anda. Oke, kalau begitu cepat datang. Ya. Nona Qin, temanku, mengalami hal yang sulit. Membutuhkan bantuanmu. Setelah selesai, Ude Jishitang, 30 bagian. Apakah kamu ingin pergi? Yu Jishitang membagikan 30 saham dengan sia-sia. Bukankah itu setara dengan setiap bulan? Meskipun aku tidak melakukan apapun, uang juga akan masuk. Teman Tuan Han sangat murah hati. Saya kira saya akan menilai harta karun lagi. Hasilkan uang. Bagus. Aku akan pergi bersamamu. Direktur Li. Aku, Deng Ziwen, menyendiri. Patuhi hukum. Bagaimana cara menjual obat palsu? Bos Deng, kami juga menerima laporan. Kumpulan bahan obat baru yang Anda beli ini, kita semua harus membawanya pergi untuk diperiksa. Dan Jishitang Anda akan tetap ditutup menunggu hasil tes kami. Direktur Li, siapa yang melaporkannya? Saya menjalankan Jishitang di sini lebih dari 30 tahun. Saya tidak pernah menjual bahan obat palsu. Itu bukan masalah kita. Keluarkan bahan obat baru Anda. Kami ingin mengambil semuanya. Bahan obat baru saya bernilai 30 juta. Jika Anda mengambil semuanya, itu saja. Kumpulan bahan obat ini semuanya efektif waktu. Direktur Li, bisakah Anda membantu? Deng Xiwen, Nijishitang menjual bahan obat palsu. Anda masih berani meminta akomodasi. Apa? Ini tidak mungkin. Bahan obat yang saya jual, itu semua benar. Lu Anda, jangan mencoba menjebakku. Deng Xiwen, bahan obat baru Anda baik-baik saja. Pasien membeli obat, termasuk Direktur Li. Itu semua diatur oleh saya. Akulah yang menyukai bahan obatmu. Saya ingin mencurinya tanpa mengeluarkan uang. Kali ini, saya melihat Anda, kumpulan bahan obat ini. Direktur Li, Deng Xiwen menjual bahan obat palsu. Harus disita. Hancurkan semuanya. Selamatkan dia dari menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Ya. Lu Anda
Anda bilang bahan obat yang saya jual palsu. Sudah mengundang apoteker untuk datang. Tunggu sampai mereka datang untuk identifikasi. Jika itu palsu, saya akan membiarkan kantor hak asuh mengambil semuanya. Deng Xiwen, bahkan jika Anda menemukan penilai harta karun, itu tidak akan berhasil. Penilai harta karun yang kubawa, itulah penilai harta karun nomor 1 di ibu kota. Siapa yang datang? Tidak mungkin untuk mengidentifikasi kumpulan bahan obat ini. Itu benar. Saudara Han, di mana penilai ramuan obat yang kamu bawa? Lao Deng, penilai harta karun yang kubawa. Ini Nona Qin. Saudara Han, apakah kamu bercanda? Dia masih muda. Penilaian harta karun apa yang Anda ketahui? Barang-barangku di sini sangat rumit. Deng Xiwen, saya pikir kamu menemukannya. Penilai harta karun yang sangat kuat. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Hanya gadis kecil ini bahkan tidak bisa membedakan bahan obat. Anda benar-benar mengalami kemunduran saat Anda hidup lebih lama. Lu Anda kamu. Ya. Lao Deng, jangan cemas dulu. Penilai harta karun yang kubawa tidak ada masalah dengan kekuatan 11. Baru saja dia datang ke Yunceng kami, mengalahkan Jepang yang arogan. Dia dapat membantu Anda mengidentifikasinya. Kumpulan bahan obat baru Anda stabil. Saudara Han, apa yang kamu katakan itu benar. Dia sangat kuat. Direktur Li, penilai harta karun yang saya undang juga ada di sini. Biarkan dia memulai penilaian. Lihatlah mereka berdua melakukan kontak mata. Ternyata kami satu grup. Mungkin untuk kumpulan bahan obat baru Deng Xiwen punya tujuan tersembunyi. Tidak ingin mengidentifikasi. Biarkan Grandmaster Lu menilainya. Bagaimanapun, Jing adalah penilai harta karun nomor 1 di ibu kota. Weng Luhaina berasal dari Lu Anda. Dia menegaskan bahwa saya khawatir. Ya. Apa yang kamu inginkan? Jadilah itu. Saya punya tanaman obat di sini. Jika ada yang bisa mengidentifikasi keasliannya. Selanjutnya, identifikasi kumpulan bahan obat baru ini. Kata-kata siapa yang berwibawa. Lu Anda, kamu. Tuan Deng. Lakukan saja apa yang dia katakan. Yakinlah. Aku punya caraku sendiri. Bagus. Karena Anda bilang begitu, Nona Qin, saya percaya kamu. Walaupun aku kalah, aku akan mengakuinya. Gadis kecil, saya ingin melihatnya. Kemampuan apa yang Anda miliki? Jika Anda dapat mengidentifikasi keasliannya. Secara pribadi saya bisa menggunakan tambahan. Memberimu 300.000. 300.000. Bos Lu ini agak pelit. Bos Lu, 300.000 milikmu. Beberapa hilang. Saya pikir 3 juta. Ini dapat menunjukkan suasana Anda dengan lebih baik. Nada suara gadis kecil itu tidak kecil. Tidak masalah. Bagaimana jika Anda tidak dapat mengetahui apakah itu benar atau salah setelah dilakukan penilaian? Siap membantu Anda. Bagus. Lalu kamu dan Lu Hai, mari kita mulai identifikasinya. Gadis kecil, penilai harta karun kecil yang tidak tahu malu sepertimu. Anda juga berani menilai harta karun bersama saya. Saya orang nomor 1 di Beijing. Tolong, ketenaran lagi. Lebih baik memiliki penglihatan yang akurat. Fasih. Nanti kamu kalah. Lihat betapa kerasnya aku mempermalukanmu. Bezoar alami. Lapisannya buram dan berantakan. Warna gelap, kusam, tekstur keras, berat dan tidak rapuh. Imitasi 2018. Bernilai 50 yuan. Gadis kecil. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Anda bahkan tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah bezoar palsu. Ini Bos Lu dan aku. Temukan bezoar alami palsu yang dibuat oleh ahlinya. Carilah ahlinya membuat bezoar alami. Carilah ahlinya membuat bezoar alami. Gadis kecil, andalkan saja setengah-setengah Anda. Kemampuan menilai harta karun. Dapat juga mengidentifikasi keaslian. Sungguh konyol. Setelah penilaian saya, benda ini palsu. Gadis kecil ini, bagaimana kamu tahu itu palsu? Mungkinkah itu dia? Seorang ahli penilai harta karun yang acuh tak acuh. Seorang penilai harta karun yang acuh tak acuh terhadap gunung dan sungai. Tidak mungkin. Ini pasti tebakan yang liar. Tidak ada kredensial. Gadis kecil, siapapun bisa bicara omong kosong. Kredensial apa yang Anda miliki? Katakanlah aku membawanya. Potongan daging sapi alami yang dijual ini palsu. Sangat sederhana. Hanya perlu ambil sepotong kecil bezoar, terjun ke dalam air yang tenang. Akan menyerap air dan menjadi basah. Tapi itu tidak akan berubah bentuk atau hancur. Dan banyak yang menggunakan tepung kanji, permen karet, atau bubuk tanaman lainnya. Bezoar palsu-palsu setelah masuk ke dalam air akan berkembang pesat, menyebar, bahkan hancur, membuat air menjadi keruh. Lu Anda, lihat itu? Sekilas Nona Qin mengidentifikasinya. Penilai harta karun Anda. Sepertinya dia juga sia-sia. Bos Lu, benar. Kamu bajingan. Bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa membandingkannya. Keluar dari sini. Saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Selanjutnya, Anda datang untuk mengidentifikasi bahan obat baru Deng Xiwen. Lu Anda, kamu telah kalah. Transfer uangnya ke Nona Qin dulu. Mari kita bicara tentang hal lain. Saya memberi pengumpulan sukses sebesar NT 3 juta. Kalau begitu terima kasih, Bos Lu. Kumpulan bahan obat baru Deng Xiwen. Jika Anda mencoba mengidentifikasinya, Anda tidak akan tahu apakah itu benar atau salah. Kumpulan bahan obat ini diambil oleh Direktur Li Zhao. Singkirkan pengujian. Bos Deng, keluarkan bahan obat baru Anda. Periksa Nona Qin ini. Nona Qin dibawa oleh saudara Han. Itu pasti mengarah padaku. Selain itu, obatku nyata. Emas sejati tidak takut terhadap api. Oke, aku akan mengambilnya sekarang. Nona Qin, datang dan periksa. Barang Sanqi. Penampangnya berwarna abu-abu hijau atau kuning hijau dengan tekstur radial. Kualitas otentik 2018 senilai 50.000 yuan. Cordyceps sinensis. Penampangnya datar,
berwarna putih kekuningan muda. Kelenjar pencernaan umum berwarna hitam dan gelap. 2018, senilai 200.000 yuan. Gadis kecil, awasi kamu selama setengah hari, bahkan tidak melihatnya. Meskipun kamu pandai menilai harta karun, kamu bahkan tidak bisa menggunakan pisau. Direktur Lee, ambil bahan obat ini, singkirkan semuanya dan hancurkan mereka. Bos Meng, apakah kamu sangat cemas? Mungkinkah itu? Dia bersama Direktur Lee. Tujuannya adalah untuk menggunakan bahan obat tersebut, menganggapnya sebagai miliknya. Bagaimana gadis kecil ini tahu? Bisakah kamu mengetahuinya? Direktur Lee dan saya berada di grup yang sama. Bukan tidak mungkin. Dia pasti telah menipuku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Direktur Lee dan saya. Bagaimana mereka bisa berada dalam satu kelompok? Jangan membingkai kami dengan santai. Bukankah aku terlalu cemas? Jadi apa yang terjadi tadi? Cepatlah dan lihatlah hutan obat ini. Temukan bahan obat ini. Semuanya benar. Apa dasar Anda? Sangat sederhana. Ambil noto ginseng panas ini sebagai contoh. Di mana Sanki yang asli? Penampangnya. Warnanya harus abu-abu kehijauan atau kuning hijau dengan tekstur radial dan penampangnya jelek. Tidak ada tekstur hati krisan. Kebanyakan berwarna coklat. Kualitas asli, keras dan sulit dipatahkan. Tekstur jelek, renyah dan mudah pecah. Lu Anda, Nona Qin telah menyelesaikan penilaiannya. Semua bahan obat saya asli. Apalagi yang ingin kamu katakan? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena materi Bos Deng adalah asli. Kalau begitu kita akan memeriksanya juga. Saya masih berharap Bos Deng akan melakukannya. Manajemen integritas. Oke Direktur Lee, saya akan mengelolanya dengan baik. Terima kasih banyak Nona Qin hari ini. Jika bukan karena kamu, kumpulan bahan obat milik saya ini, saya benar-benar tidak bisa menyimpannya. Ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Mulai sekarang Anda akan menjadi pemegang saham. Bagus. Hai Wan Sue. Ada apa dengan panggilan teleponmu? Apakah kamu punya waktu sekarang? Salah satu teman saya punya bayi. Banyak penilai harta karun tidak dapat menentukannya. Bisakah Anda membantu mengidentifikasinya? Tentu saja. Tidak masalah apakah itu benar atau salah. Saya akan memberi Anda biaya penilaian 8 juta. Oke, tolong kirimkan saya alamat Anda. Saya akan pergi ke sana sekarang. Itu, Han Lau. Bos Deng, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Ada apa? Anda bisa menelepon saya. Oh bagus. Wan Sue. Temanmu itu. Bagaimana tingkat penilaian harta karunnya? Mengapa terdengar seperti suara perempuan? Ting ting. Jangan khawatir. Meskipun dia perempuan, tapi dia sangat kuat. Anda akan segera melihatnya. Ya. Kesemutan. Saya mendengar Anda sedang mencari penilai harta karun. Saya baru saja datang dari Beijing. Saya menemukan penilai harta karun. Dia di sana. Pasti bisa benar atau salah. San Qiang, siapa yang memintamu untuk datang? Penilai harta karun yang Anda bawa. Saya tidak berani memuji Anda. Anda sebaiknya pergi. Wan Sue telah tiba di penilai harta karun. Wan Sue sudah menjadi penilai harta karun. Wan Sue telah menemukan penilai harta karun untukku. Wan Sue telah menjadi penilai harta karun. Dia akan sampai di sana sebentar lagi. Wan Sue juga ada di sini. Semua penilai di Yuncheng digabungkan. Tidak ada yang sebanding dengan kenyataan bahwa saya baru saja datang dari Beijing mengundang Tuan Zhang. Saya hanya menyukai penilai harta karun. Lainnya, saya tidak percaya. Kamu di sini. Kesemutan. Ini adalah Qin Yu. Itu adalah Master Qin yang saya ceritakan kepada Anda. Kemampuannya untuk mengidentifikasi harta karun. Itu pasti dapat diidentifikasi. Keaslian harta Anda. Kesemutan. Apakah Anda lebih suka mempercayai seorang gadis kecil? Tidak ada penilai harta karun. Kamu terlalu emosional. Lihatlah kepala kecil ini. Kamu masih muda. Bisa juga mengidentifikasi harta karun. Bukankah ini membuat orang tertawa terbahak-bahak? Apa maksud Tuan San dengan ini? Mungkinkah itu yang aku rasakan? Penilai harta karun yang Anda bawa sangat kuat. Itu wajar. Tuan Zhang berada di dunia penilai harta karun di Beijing. Teknologi penilaian harta karun. Segala sesuatu yang pernah dia lihat. Aku tidak pernah memalingkan muka. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihatnya. Gadis kecil. Dengarkan Wan Sue. Keterampilan identifikasi harta karun Anda bagus. Apakah Anda berani menjadi penilai harta karun saya? Cobalah. Itu Ting Ting. Harta karunnya. Kalian berdua datang dan mengidentifikasinya. Orang dari Chongqing membayar 20 juta yuan. Orang dari Chongqing itu 20 juta. Apakah kamu berani? Jangan khawatir. Tuan San, saya pasti akan menang. Biarkan gadis kecil ini tahu. Kemampuan saya untuk mengidentifikasi harta karun tidak sebanding dengan dia. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Oke, itulah masalahnya. Maka itu akan menjadi seperti yang Anda katakan. Taruhan ini, jawabku. Yue Wei, San Qiang ini melakukannya dengan sengaja. Jangan tertipu olehnya. Jangan khawatir. Saya yakin. Tuan Zhang tidak bisa membiarkan dia menang. Apakah kamu mengerti itu, Tuan Muda? Sekarang kalian berdua telah membuat taruhan. Lalu aku sekarang, keluarkan saja harta karun itu. Siapa yang bisa mengidentifikasi keasliannya terlebih dahulu? Hanya dengan begitu pemenangnya dapat ditentukan. Nona Xia. Setelah penilaian saja, Anda bercermin. Ini adalah cermin Zaoming dari dinasti Ming. Itu asli, senilai 5 juta. Gadis kecil, saya telah menyelesaikan identifikasi. Giliranmu. Barang Zaoming Jing.
Lapisannya kabur dan glasirnya diwarnai secara artifisial. Dinding bagian dalam kasar dengan gelembung dan retakan. Tapi ada seorang juara dinasti Tang di dalamnya. Tapi di dalamnya ada sarjana nomor 1 dinasti Tang. Kertas ujian istana Cui Yuanhan. Nilai. Gadis kecil. Anda sudah lama memegang tanda itu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Anda tidak pandai mengidentifikasi harta karun. Anda sebaiknya mengakui kekalahan. Tuan Matahari, jangan khawatir. Menghargai harta karun. Membandingkan penglihatan dan akurasi. Bukan mencari kecepatan. Namun, karena kamu sangat ingin tahu hasil ini, sekarang kami dapat mengungkapkannya kepada semua orang. Yuewei, Anda telah mengidentifikasinya. Bagus, cepat beritahu San Qiang dan yang lainnya. Pukul wajah mereka dengan keras. Setelah penilaianku tadi, cermin bening ini, itu palsu. Hanya penilaian harta karun tingkat rata-rata Anda. Bagaimana Anda berani datang? Ini jelas asli. Tapi kamu bilang itu palsu. Anda benar-benar di sini untuk mengolok-olok saya. Gadis kecil Yingpin. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun semuanya meledak. Kan cermin yang bagus, tapi apa yang Anda identifikasi itu palsu. Kesemutan. Bibi Wen, aku tidak cukup kuat. Hanya untuk bersenang-senang. Baik Anda dan Wan Sui ditipu olehnya. Nona Qin, kamu bilang cerminku palsu. Apakah Anda punya dasar? Nona Xia, tidak perlu bertanya. Dengarkan aku dulu. Lapisan cermin ini kabur. Warna glasir buatan, dinding bagian dalam yang kasar, ada retakan gelembung, tapi di dalam cermin ini. Tapi itu menyembunyikan sarjana nomor 1 dinasti Tang. Kertas ujian istana Cui Yuanhan. Itu asli, bernilai 100 juta. Tidak mungkin. Anda adalah seorang gadis muda. Bagaimana mungkin? Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Anda pasti berdalih untuk menutupi kinerja kemampuan. Itu benar. Anda tidak tahu apa-apa tentang penilaian harta karun. Bagaimana kita bisa tahu? Ada kertas ujian untuk cendekiawan nomor 1 di dalamnya. Benar-benar omong kosong. Tidak apa-apa. Penglihatan Anda terbatas. Tidak dapat melihat bab sebenarnya. Hal ini dapat dimengerti. Tapi saya seorang penilai harta karun. 4 kata tahu bagaimana berpikiran terbuka dan berpikiran terbuka. Mengenai apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Anda akan tahu hanya dengan melihatnya. Ini benar-benar sarjana nomor 1 di dinasti Tang. Kertas ujian istana Cui Yuanhan. Yuewei, kamu luar biasa. Ini benar-benar kertas ujian terbaik. Saya tidak mengharapkan itu. Di cermin sekecil itu, ada sesuatu yang tak ternilai harganya yang tersembunyi di dalamnya. Makalah ujian cendekiawan terbaik. Nona Qin, penglihatan Anda sungguh menakjubkan. Saya pikir kemampuan Nona Qin untuk mengidentifikasi harta karun rata-rata. Aku sama sekali tidak menaruh harapan besar padanya. Siapa tahu, dia memberiku kejutan besar hari ini. Ini tidak mungkin. San Qiang. Sepertinya sekarang. Penilai harta karun yang Anda bawa. Tidak lebih dari itu. Bahkan tidak bisa melihat bagian dalamnya. Saya tidak berani menyebut diri saya penilai harta karun nomor 1 di ibu kota. Itu sungguh konyol. Kamu bajingan. Bukankah kamu memberiku jaminan? Penilaian harta karun apapun. Tidak bisakah kamu menangani semuanya? Cermin kecil ini. Anda bahkan mungkin salah mengidentifikasinya. Itu menyakitkan saya. Di depan wanita yang kamu suka. Kerugian yang sangat besar. Tuan muda, aku juga tidak menyangka gadis kecil ini. Bisakah Anda benar-benar mengidentifikasi keaslian? Saya ceroboh. Saya tidak mengidentifikasi bagian dalamnya sama sekali. Saya tidak mengidentifikasi bagian dalamnya sama sekali. Saya tidak mengidentifikasi bagian dalamnya sama sekali. Apakah ada alam semesta? Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi di masa depan. Kesalahan tingkat rendah. Anda membuat pernyataan yang ceroboh. Jangan membuat kesalahan bodoh. Itu membuatku sangat malu. Mengapa saya tidak kehilangan 20 juta dalam taruhan? Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Tuan, kamu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Datang dan bayar kembali 2000 yuan ini. Tuan muda, Anda baru saja menjual saya. Saya juga tidak bernilai 20 juta. Cukup. San Qiang, apa kekacauan di antara kalian berdua? Saya tidak ingin mendengarnya. Anda telah kalah sekarang. Berikan saja 20 juta kepada Bibi Qin. Kesemutan. Kami adalah keluarga. Pamanku berencana menikahkanmu denganku. Bagaimana cara mengarahkan siku keluar? Siapa yang akan menikahimu? Tolong berhenti bersikap sentimental padaku. Dan aku sangat membencimu. Kalian berdua sekarang. Transfer uang kepada saya dengan cepat. Kalau begitu keluarlah dari rumahku. Kesemutan. Kali ini saya mengaku kalah. Saya akan mentransfer uang ke Nona Qin. Nona Qin, kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun hari ini itu sangat mengesankan saya. Saya tidak menyangka kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun sangat kuat. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Biaya penilaian 8 juta. Oh tidak, itu 108 juta. Sarjana nomor 1 ini ditemukan oleh Anda. Saya rela mengeluarkan uang 100 juta untuk membelinya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia? Nona Xia. Apakah kamu terlalu sopan? Saya baru saja menemukan bagian dalamnya. Itu hanya kertas ujian nomor 1 yang tersembunyi. Anda tidak perlu memberi saya begitu banyak uang. Nona Qin, di mana uang ini? Itu uang yang ingin aku berteman denganmu. Terima saja. Dan, saya punya satu hal lagi. Ingin bantuanmu. Sekarang Nona Xia telah berbicara. Kalau begitu katakan saja. Itu saja. Saya malam ini pergi ke pertemuan keluarga. Saya ingin mengundang penilai harta karun saya. Kakek saya.
Lebih suka barang antik. Mari kita lihat siapa yang membawa penilai harta karun. Kemampuan yang relatif kuat. Kepada siapa akan memberikan kekuasaan keluarga? Jadi aku ingin. Nona Xia, karena itu adalah permintaanmu, maka saya pasti akan mencoba yang terbaik. Bagus. Hari ini, itu keluarga Xia kami. Pameran penilaian harta karun ketiga. Masing-masing dari Anda diperbolehkan membawa penilai harta karun. Siapapun yang saya bawa ke sini. Siapapun yang saya bawa ke sini. Dari 9 koleksi. Identifikasi keaslian. Inilah kekuatan masa depan keluarga Xia. Termasuk orang-orang yang berkuasa. Berikan saja semuanya padanya. Kakak kedua, keluarga kami hari ini. Masyarakat penilai harta karun hanya untuk anakku. Dibuat khusus oleh Jin Hui. Apakah Anda melihat Zhao Qing di belakangnya? Itu saja. Penilai harta karun yang dibawakan anakku. Itu. Wakil Presiden Asosiasi Penilai Ibu Kota Provinsi. Dia di sana. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Anda sebaiknya melupakannya. Kakak laki-laki. Kita keluar. Hai ayah. Penilaian harta karun hari ini. Kita harus menang. Kali ini keluarga Xia berkuasa. Saya bertekad untuk menang. Kita tidak boleh menyerah. Selanjutnya. Paman menindas kami selama bertahun-tahun. Aku akan membiarkan dia memeriksanya dengan baik. Saya Xia Tingting. Dia juga bisa mengatur keluarga Xia dengan baik. Kataku keponakan tertua. Karena kamu, seorang gadis. Bagaimana cara bersaing dengan anak saya? Saya berharap tidak ada penilai harta karun di sekitar Anda. Bukankah ini kekalahan yang pasti? Itu dia, saudari Tingting. Sebagai pribadi, Anda harus menikah secepatnya. Suami dan anak. Anda ingin menjadi siapa? Penanggung jawab keluarga Xia. Anda juga tidak memiliki kemampuan itu. Kesemutan. Pamanmu dan CS benar. Kami bahkan tidak memiliki penilai harta karun. Tidak ada peluang untuk menang. Ayah, saya telah menemukan penilai harta karun. Dia pasti bisa membantu saya memenangkannya. Kekuatan keluarga Xia. Kakak Tingting. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan Anda menjadi penilai harta karun saya. Identifikasi yang sama. Lalu lihatlah siapa yang dapat diidentifikasi oleh penilai harta karun. Lebih banyak koleksi. Tidak masalah. Nona Qin. Kamu di sini. Hatiku yang tegang. Saya akhirnya bisa bersantai. Nona Xia, jangan khawatir. Karena aku berjanji akan membantumu. Maka saya pasti akan datang hari ini. Hari ini, pertemuan penilaian harta karun keluarga Anda. Saya pasti akan membantu Anda. Bagus. Kataku keponakan tertua. Izinkan saya membantu Anda mengidentifikasinya. Apakah Anda seorang penilai harta karun? Jika tidak ditemukan, Paman, izinkan saya memperkenalkan Anda pada salah satunya. Kakak Tingting, dia seorang gadis kecil. Bisakah Anda mengidentifikasi harta karun? Mungkinkah itu kamu mencari kesenangan, suasana hidup? Cucu perempuan Tingting biasa melakukan banyak hal. Aku belum pernah melihatnya begitu ceroboh. Pertemuan penilaian harta karun ini juga sangat penting baginya. Hilang. Dia tidak bisa lagi menjadi penanggung jawab keluarga Xia. Tapi gadis kecil ini, apakah Anda memiliki keterampilan menilai harta karun? Bisakah Tingting San mengundangnya secara pribadi? Saya merasa kasihan pada gadis kecil ini sekarang. Agak menantikannya. Bagaimanapun juga, Yun Cheng dan bahkan ibu kota provinsi. Dia satu-satunya gadis yang tahu cara menilai harta karun. Kesemutan. Jika Anda bisa mengundangnya lebih tua, atau penilai juga akan baik-baik saja. Atau seorang master yang bisa menilai harta karun. Atau penilai harta karun, Anda mengundang seorang gadis kecil untuk datang. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Ayah, kamu tidak tahu sesuatu. Kemampuan Nona Qin untuk mengidentifikasi harta karun. Saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika saatnya tiba, Anda pasti akan lebih luar biasa. Sayangnya, mudah-mudahan, kakek, sejak penilai harta karun saya, semua orang ada di sini. Sekarang penilaian harta karun bisa dimulai. Bukan? Ya, menghargai harta kini dimulai. Kakak Tingting, siapakah di antara kita yang akan menjadi yang pertama selanjutnya? Tidak masalah siapa yang datang lebih dulu. Bagaimanapun, pemenangnya pada akhirnya, itu akan selalu menjadi aku. Keponakan tertua, Anda mengucapkan kata-kata besar. Tidak takut untuk melontarkan lidahnya. Kamu akan menang. Kamu tidak punya kesempatan. Selanjutnya, hubungi Anda untuk menemui saya selanjutnya. Kehebatan guru Zhao kita. Gadis kecil, akan kutunjukkan padamu kekuatan penilai pertama di ibu kota provinsi kami. Kekuatan penilai harta karun utama di kota provinsi kami. Belajar dengan giat. Bagus. Kemudian undang Tuan Zhao. Mari mulai mengidentifikasi harta karun. Pot batu giok glasir biru langit ini. Itu berasal dari periode Qianlong pada dinasti Qing. Badan pot sudah dimanfaatkan dengan baik. Terbuat dari batu giok kuning. Bernilai 1/2 juta yuan. Ini dari dinasti Yuan. Itu terbuat dari warna tembaga terbaik. Bernilai 800.000. Kuil safir ini sepertinya berasal dari dinasti Song. Pengerjaan yang sangat indah, bernilai 1 juta. Botol Cloisonne. Ini adalah produk dari dinasti Ming dan Qing. Warna-warna cerah, bernilai 300.000. Gadis kecil, 9 koleksi ini. Saya sudah melakukan semua penilaian. Itu benar. Gadis kecil, dengarkan itu. Tuan Zhao kami. Semua identifikasi telah selesai. Apakah kamu menginginkannya? Akui saja kekalahannya secepat mungkin. Jangan buang waktu satu sama lain. Tuan Xia, penilaian harta karun bukan tentang kecepatan. Ini tentang visi dan presisi. Sekarang Zhao Da telah menyelesaikan penilaiannya. Lalu giliranku selanjutnya. Sombong. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda mengalahkan kami? Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Film cewek. Saya tidak tahu film hari pertama. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit.
lapisan kepala kecil yang tebal. Item pot giok mengkilap azur. Struktur internal, bangkai terlalu tebal dan kasar. Glasirnya berwarna kekuningan dan bergelembung. Jejak ukiran buatan modern. Elang berkualitas. Palsu berkualitas. Elang berkualitas. Dinasti Song bernilai 300 yuan. Produk tripod Tong Niu bernilai 100 yuan. Patung safir Guanyin bernilai 300 yuan. Cangkir tangan palsu biru dan putih bernilai 500 yuan. Produk botol Cloisonne bernilai 500 yuan. Orang tua dari keluarga Xia ini sangat menarik. Dia sebenarnya mengeluarkan 9 koleksi. Itu semua palsu. Sepertinya dia ingin menonton. Penilai harta karun siapa dia? Terlihat semuanya palsu. Gadis kecil, Anda sudah lama berada di sini. Bisakah Anda mengetahui apakah itu benar atau tidak? Jika Anda tidak melihatnya, akui saja kekalahan dengan cepat. Kesemutan. Penilai harta karun yang Anda temukan. Apakah mungkin? Sudah lama sekali. Belum teridentifikasi. Hal ini sangat merugikan kami. Tunggu saja dengan sabar. Nona Qin. Pastinya tidak ada masalah. Kami tidak mempunyai waktu yang ditentukan. Mungkin dia sudah mengidentifikasinya. Saya harap dia bisa terkejut. Jika tidak, suatu saat anak laki-laki dari kakak laki-laki tertua menjadi kepala keluarga Xia. Kami sudah berada dalam kesulitan di keluarga Xia. Saya sudah mengidentifikasinya. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat beritahu saya hasil identifikasi Anda. Gadis kecil, saya tidak percaya. Bisakah Anda menggabungkan 9 koleksi ini? Semua diautentikasi dan ditemukan benar atau salah. Aku akan segera memukul wajahmu dengan keras. Setelah penilaianku tadi, ke-9 koleksi ini semuanya palsu. Semuanya adalah produk. Gadis kecil, bisakah kamu mengidentifikasi harta karun? Itu semua palsu. Beraninya kamu mengatakan itu. Kataku keponakan tertua. Di mana kamu menemukan hal aneh ini? UPS, aku benar-benar akan kalah. Saya mengandalkan seorang gadis kecil. Membalikkan keadaan? Sister Tingting hanyalah seorang gadis kecil. Anda masih memperlakukannya sebagai harta karun. Ini sangat konyol. Gadis kecil, aku baru saja mengatakan itu. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun tidak bagus. Saya meminta Anda untuk mengaku kalah tetapi Anda tetap tidak mendengarkan. Sekarang kamu kalah. Selanjutnya, hasil penilaian King Xiaolao. Ayah, tolong umumkan hasil identifikasinya. Masih tersenyum. Saya belum tahu. Apakah kamu sudah kalah? Mengenai penampilanmu kali ini sangat kecewa. Tersesat. Bagaimana ini mungkin? 9 buah ini adalah koleksi Anda. Tidak ada satupun yang benar, kakek. Bagaimana kita bisa kalah? Hasil identifikasi Guru Zhao. Kami sangat puas. Bersenandung. Tuan Zhao. Seorang ahli meniup. Aku beritahu kamu. 9 koleksi ini. Tidak, itu benar. Itu semua palsu. Nona Qin. Itu benar. Apa? Semuanya palsu. Tanpa diduga, kemampuan Nona Qin untuk mengidentifikasi harta karun bahkan lebih baik master penilai harta karun nomor 1 di kota Liancheng. Semuanya dikalahkan. Ini sungguh membuatku bersemangat. Bagaimana kabarnya? Penilai harta karun yang saya pekerjakan luar biasa. Sangat mengagumkan. Kakak laki-laki, Jin Hui, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Anda tidak mengharapkannya. Bukan, putriku dapat menemukan gadis manapun. Aku bisa mengalahkan kalian semua. Penilai harta karun pertama. Anda juga tidak bisa. Ini benar-benar pergantian peristiwa. Xia Liang, apa yang harus kamu keluhkan? Bukankah dia menang karena keberuntungan? Apa masalahnya? Kakak laki-laki, bersikaplah tegar. Kali ini orang yang bertanggung jawab atas keluarga Xia itu milik putriku. Jin Hui, ini sama sekali tidak mungkin. Nona Qin, bagaimana Anda melihatnya? 9 koleksi ini. Itu semua palsu. Saya telah melihat banyak penilai harta karun. Belum pernah melihat seorang wanita. Bisakah Anda memiliki kemampuan yang kuat untuk mengidentifikasi harta karun? Pasti ada yang aneh pada dirinya saat dia masih muda. Dia harus bisa memahami keanehannya. Mungkin kali ini benar-benar membuka mata. Saya hanya beruntung sekarang. Nona Qin sangat rendah hati. Bisakah Anda memberi saya item dalam koleksi? Pilih 1 atau 2. Katakan padaku mengapa itu palsu? Bagus. Ambil pot batu giok ini sebagai contoh. Ambil ini, pot batu giok besar sebagai contoh. Ambil pot batu giok ini sebagai contoh. Kalau asli, pasti bangkainya halus, terutama cian ringan, warna glasir, tidak mengkilap, tidak ada gelembung udara, tidak ada bekas ukiran manual. Dan bunga ini menekan cangkir tangan. Bangkai asli tebal, glasirnya berwarna putih dan halus. Memiliki garis kulit jeruk, adalah tipikal, karakteristik porselen biru dan putih dinasti Ming. Produk asli menggunakan sumaliking, warna rambut yang kaya, ada noda karat, tapi yang jelas tidak ada yang palsu ini. Ya. Nona Qin. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun ini benar-benar membuka mata saya. Analisis Anda benar. Kamu masih muda. Prestasi tertinggi dunia Wang Jianbao. Prestasi tinggi dunia 0 Wang Jianbao. Prestasi tinggi dunia 0 Wang Jianbao. Masa depan tidak terbatas. Tuan Xia, Anda telah memenangkan hadiahnya. Mulai besok, Xia Tingting akan menjadi pemimpin keluarga Xiaku. Xia Jin Hui akan dihilangkan. Putri, kamu benar-benar melakukannya. Ayah bangga padamu, dan bangga.
Semua ini, semua berkat Nona Qin. Jika dia tidak membantuku, saya belum bisa mendapatkannya. Apa identitas penanggung jawab keluarga Xia? Ya. Apa yang terjadi dengan Feng Zi? Xiao Tian, kamu di mana? Cepat temukan ahli perjudian batu dan penilaian harta karun. Datanglah ke Hotel Hanhai. Rakyat Burma datang untuk memprovokasi negara kami. Master penilai harta karun dan master judi batu. Sayangnya, pada akhirnya kita semua kalah. Wajah dan martabat kita saatnya menyapu lantai. Feng Zi, jangan khawatir dulu. Saya punya satu di sini. Penilai harta karun yang sangat kuat. Izinkan saya bertanya padanya dulu. Apakah kamu bersedia pergi? Bagus. Cepat kemari. Apakah dia mampu mengalahkan rakyat Burma atau tidak? Saya akan memberikannya padanya. 200 juta kerja keras. Ini tentang masalah martabat negara kita. Saya harus berhati-hati. Saya mengerti. Tuan Xia, apa yang terjadi? Nona Qin, mungkin ada bantuan yang perlu Anda lakukan. Ada orang Burma datang dan tantang komunitas perjudian batu kami. Hasil, mereka semua kalah. Andai saja aku bisa menemukannya lagi. Milik temanku, memberi Anda 200 juta untuk kerja keras Anda. Saya pribadi juga. Saya akan memberi Anda 100 juta lagi. Belum lama ini, 2 orang Jepang datang untuk menilai harta karun itu. Tapi mereka semua bukan tandingan tangan kiri Tuhanku. Burma mungkin tidak jauh lebih baik dari orang Jepang. Apalagi dunia perjudian batu di Yuncheng. Jangan terprovokasi oleh masyarakat Burma. Nona Qin, apakah tidak apa-apa? Oh tentu saja. Bagus. Kami berada di Hotel Tianhai sekarang. Wiklot 1 batu perjudian kota martabat masyarakat. Terserah Nona Qin. Oke, saya akan mencoba yang terbaik. Pu Feng, Yunchengmu juga tidak bisa menjadi batu. Anda bahkan tidak bisa bertaruh pada istri saya. Sayang sekali. Kamu jangan terlalu sombong. Temanku akan membawa seorang ahli judi batu yang sangat sakti datang ke sini. Anda pasti akan kalah. Tidak peduli Anda, ahli judi batu. Saya dan istri saya dikalahkan. Kamu terlalu banyak intimidasi. Itu karena keahlianmu lebih rendah dari orang lain. Jika Anda tertinggal, Anda akan dikalahkan. Kebenaran yang sederhana. Apakah kalian semua tidak tahu? Benar-benar keji. Bukankah itu hanya kemampuan untuk mengetahui? Mengapa? Apakah Anda datang ke wilayah kami untuk bertindak sembarangan? Itu saja. Anggap saja kami sebagai Cloud City. Apakah tidak ada ahli judi batu? Menunggu Tuan Xia memimpin Master Judi Batu, Anda akan kalah. Biarkan Anda menjadi sombong dulu. Bagaimana situasinya? Kita semua kalah. Kedua orang Burma ini bertaruh pada batu. Umumnya tidak kuat. Asosiasi taruhan batu kami dan Master Judi Batu Yuncheng. Mereka bahkan tidak bisa melewati ronde pertaruhan batu mereka. Sayangnya, itu juga karena kita tidak cukup. Keterampilan tidak sebaik yang lain. Hanya saja kita kehilangan muka. Anda akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Eko, jangan khawatir. Tidak masalah. Seberapa kuatkah taruhan batu mereka? Saya akan membawa Nona Qin bersamaku hari ini. Ditentukan dapat mengalahkan mereka. Xiao Tian, ini bukan lelucon. Anda mengundang seorang gadis kecil ke sini. Jika kamu kehilangan ini, kami tidak akan dapat melihat siapapun lagi. Biarkan dia kembali. Eko, orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Air laut tidak dapat diukur. Anda tidak bisa memandang Nona Qin sebagai seorang wanita. Aku hanya merasa dia tidak bisa berjudi dengan batu. Kamu tidak melihatnya. Kemampuan Nona Qin untuk mengidentifikasi harta karun itu disebut luar biasa. Wei Yuncheng sebenarnya mengirim satu wanita datang untuk berjudi dengan kami. Sangat menarik. Tanpa diduga, kami mengatakan bahwa mereka yang berjudi pada batu. Saya ingin melihatnya hari ini. Tingkat perjudian Anda, bagaimana kabarnya? Maaf. Kemampuan judi batu saya di kota awan kami jelas bukan yang paling kuat, tapi menangkanmu masih lebih dari cukup. Gadis kecil, jangan menjulurkan lidah saat berbicara omong kosong. Hari ini saya dan istri saya pasti akan mengalahkanmu. Anda sebaiknya menunjukkan semua kekuatan Anda. Anda sebaiknya menggunakan seluruh kekuatan Anda. Jika tidak, Anda pasti kalah. Oh, benarkah? Bagaimana cara bertaruh? Taruhan kami pada batu dibagi menjadi 3 putaran. Jika Anda memenangkan ketiga putaran, lalu kita minta maaf kepada Tuan Yuncheng Anda, dan saya akan membayar Anda 200 juta yuan. Tentu saja jika Anda kalah. Saya ingin menjadi murid Miao Sui, dan mereka harus membayar kami 200 juta. Bagaimana? Tidak masalah. Ya. Aku berani bertaruh padamu sebuah batu terlebih dahulu. Saya ingin melihatnya hari ini. Tingkat perjudian Anda, bagaimana bisa? Di meja ini ada batu yang bagus. Kami masing-masing memilih satu bagian. Siapa yang bisa tampil hijau? Nilai tertinggi. Siapapun yang menang, tidak masalah. Barang batuan limbah. Struktur internal mengandung fosil dinosaurus. Kualitas otentik zaman modern. Senilai 20.000. Ada juga material bagus di batuan sisa. Sebenarnya ada fosil dinosaurus yang tersembunyi di sana. Bagus. Saya yakin untuk menang sekarang. Apakah Anda akan bertaruh pada batu? Itu semua adalah sisa. Masih ingin mencari warna hijau di antara sisa-sisanya? Ini benar-benar sebuah fantasi. Dia benar-benar menemukan batu di antara sisa-sisa itu. Saya ragu Anda tahu cara bertaruh pada batu. Saya memilih bagian ini. Pasti bisa dikirim. Bagian Anda tidak ada yang bisa dibuka. Jangan khawatir, batuku belum terbuka. Xiao Tian, batu judi yang Anda cari juga tidak akan berfungsi. Itu semua adalah sisa, tanpa nilai apapun. Saya menonton judi batu kali ini. Itu juga berakhir dengan kekalahan. Tidak ada ketegangan. Eko, jangan cemas dulu. Nona Qin, tentu saja,
dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Mari kita lihat dulu. Anda akan mengetahuinya begitu Anda mengetahuinya. Gadis kecil, Anda ingin menjadi ramah lingkungan dari batuan sisa? Ide yang unik. Sayang sekali. Anda pasti akan kalah pada putaran pertama ini. Jangan khawatir, batunya belum terbuka. Mari kita tunggu sampai batunya terlepas dan kita bicarakan nanti. Tuan, bisakah kamu memotongnya? Oke, mohon tunggu sebentar. Apakah kamu melihatnya? Rex adalah batu mentahnya. Dia benar-benar membuka sepotong warna hijau kekaisaran. Jingran membuka blok hijau kekaisaran bernilai 2 juta. Oh, aku akan mengatakannya saja. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan khawatir. Batuku belum dibuka. Mengapa kamu begitu cemas? Tunggu sampai saya membukanya. Tuan, mulailah memotong langsung dari. Secara tak terduga, itu sepotong bernilai 20 juta. Fosil dinosaurus. Saya mengetahuinya. Kemampuan judi batu Nonakin sangat kuat. Dapat ditemukan di area memo. 20 juta fosil dinosaurus. Mata yang mempesona. Kali ini judi batu Cina Myanmar. Kita harus mengandalkan Nyonya Qin untuk menang. Ayolah, Nonakin. Pukulan yang keras. Kesombongan masyarakat Burma. Bagaimana Anda bisa sampai di gurun? Ditemukan fosil dinosaurus. Siapa kamu? Saya hanya seorang penjudi batu. Anda kalah di babak pertama. Anda datang untuk putaran kedua. Saya akui kemampuan judi batu Anda dibandingkan dengan yang ada di Cloud City Anda. Ahli omong kosong macam apa yang kuat? Anda hampir tidak bisa melakukannya. Sebagai saingan dan WI-ku, di babak kedua, aku akan bertaruh batu denganmu. Aturannya adalah sebagai berikut. Kita perlu memilih batu. Area manapun baik-baik saja. Siapa yang lebih berharga atau warna hijaunya tinggi. Siapapun yang menang. Yang paling saya kuasai adalah menyentuh batu. Setiap batu kasar yang saya sentuh berwarna putih. Yang terbaik adalah menjadi hijau. Kualitas terbaik. Gadis kecil, Anda pasti akan kalah pada putaran kedua ini. Dunwai menutup matanya dan merasakan batu itu. Itulah yang terbaik yang Anda lakukan. Dulu menindas kita. Apakah ini menarik? Tidak apa-apa. Hanya karena itu kekuatannya. Hanya dengan begitu saya bisa merasa yakin akan kekalahan. Ambillah secara lisan. Tolong, Nonakin menutup matanya dan merasakan batu itu. Bisakah kamu? Keterampilan sepele. Saya khawatir dia tidak tahu. Inilah kekuatan saya yang sebenarnya. Nonakin, putaran kedua ini serahkan saja padamu. Tidak masalah. Dimenangkan karena keberuntungan. Apakah menurut Anda fosil masih dapat ditemukan? Ini benar-benar belalang sembah yang mencoba mengendalikan mobil. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Struktur internal mengandung mutiara bercahaya. Kualitas otentik. Zaman modern. Bernilai 50 juta. Bagian ini terasa sangat dingin. Pasti bayinya besar. Kepala Y kecil, apakah Anda masih memilih di antara batuan sisa? Sangat bodoh. Putaran kedua ini, Anda kalah. Saya merasa kasihan dengan batu kasar yang saya pilih. Sangat percaya diri. Batu kasar inilah yang saya petik. Pasti sebuah zamrud. Bisakah Anda membantu saya memotongnya? Oke, mohon tunggu sebentar. Ah, ini. Apakah kamu melihatnya? Saya ditutup matanya. Anda akan menemukannya. Sebuah zamrud bernilai 10 juta. Oke. Sebaiknya kamu ambil batu hijaunya dulu. Mari kita bicara lagi. Tuan, maaf merepotkanmu. Ya Tuhan, artikel itu ternyata bernilai puluhan juta. Wen Jingran bernilai 50 juta. Mutiara malam. Tanpa diduga, Nonakin sedang menilai harta karun. Kemampuannya pun lebih menakjubkan. Di batu judi, dia juga sangat terampil. Tidak, ini tidak benar. Mutiara bercahaya dapat ditemukan dari batuan sisa. Bagaimana dia bisa melakukannya 2 kali berturut-turut? Semua di area memo. Tawarkan sesuatu yang bernilai tinggi. Sepertinya wanita ini adalah bos tersembunyi di Yuncheng. Kamu curang. Kata-kata bodoh seperti itu Anda juga bisa mengatakannya. Selain itu, banyak orang yang menonton. Bagaimana aku curang? Mungkinkah itu? Anda orang Burma. Aku bahkan tidak mampu untuk kalah. Jangan terlalu sombong. Masih ada 1 putaran lagi. Putaran ini, kami berdua akan bersaing dengan Anda. Apakah kamu berani? Tentu saja tidak masalah. Tolong, mari kita ubah permainannya. Istriku akan memilihkan batu kasar untukmu. Anda memilih batu kasar untuk kami. Mari kita lihat siapa yang bisa membuka departemen manusia yang memiliki nilai tertinggi menang. Oke, ayolah. Ya. Ini adalah batu yang kupilih untukmu. Buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membawa batu mentah dari Myanmar. Hanya sepotong debu. Tidak ada yang hijau di dalamnya. Putaran ini, Anda kalah. Struktur internal, batu padat berwarna biru. Tangan kiriku kemudian mengambil potongan ini. Tangan kiriku benar-benar memegang benda ini. Sisa-sisa yang tidak berguna. Safir yang menjadi. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menang kali ini. Gadis kecil, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tidak ada apapun di batu kasar ini. Anda pasti akan kalah kali ini. Kamu sekarang. Apakah masih terlalu dini untuk berbicara? Mungkin juga setelah saya membukanya. Anda membuat keputusan sendiri. Anda benar-benar tidak bisa menitikan air mata di peti mati. Setelah saya mengamati dengan cermat, di dalam batu ini, itu bisa berubah menjadi hijau. Tuannya memotongnya.
Nona Qin sangat luar biasa. Taruhan batu putaran ketiga ini sebenarnya membuka sebuah safir bernilai 10 juta. Batu kasar itu jelas tidak ada apapun di dalamnya. Kok safirnya keluar? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bersedia. Dunwei, 3 putaran perjudian batu ini, kalian semua tersesat. Kamu harus penuhi janjimu. Janji apa? Saya tidak tahu. Kamu bilang kamu kalah. Kita harus bertanya pada Yun Cheng kita. Ahli judi batu meminta maaf. Dan saya ingin memberikannya kepada Nona Qin. Transfer 200 juta. Anda tidak berani mempercayai apa yang Anda katakan. Kembali pada kata-katamu. Cukup. Kita telah kalah. Bersedia mengakui kekalahan. Ini adalah aturan perjudian batu. Itu karena kemampuan kita lebih rendah dari orang lain. Tidak heran yang lain. Dunwei, cepat berikan keduanya pada Nona Qin. Dan mohon maaf kepada tuan yang hadir. Oke. Aku akan memberikannya. Koleksi berhasil 200 juta yuan. Maaf. Kami tiba-tiba tadi. Seharusnya tidak mempermalukanmu. Kami salah. Anda adalah 7 master judi tanpa batu. Saat ini, kami akhirnya bangga. Mari kita lihat siapa yang berani mempertanyakan perjudian kita di dunia batu. Kami, Nona Qin, telah mengambil tindakan. Sungguh menakjubkan untuk mengambil tindakan. Langkah pertama sungguh menakjubkan. Kami masih harus berterima kasih kepada Nona Qin. Berikan martabat dan wajah kami. Menemukannya kembali. Jika tidak, kita ditakdirkan untuk merasa malu hari ini. Tidak bisa mengangkat kepalaku. Terima kasih, Nona Qin. Terima kasih. Nona Qin, itu penampilanmu. Balikan keadaan. Beri aku wajah. Tidak hilang. Ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Semua tulisan adalah tanggung jawab saya. Nona Qin, pertaruhanmu pada kekuatan batu telah menaklukkanku. Pedang batu judimu menaklukkanku. Saya ingin menjadi gurumu. Bolehkah? Maaf, saya belum ingin menjadi murid. Sayang sekali, sejak Bibi Qin, tidak ingin memimpin murid. Kalau begitu kita berangkat dulu. Ya. Nona Qin, kemampuan judi batu Anda hari ini benar-benar membuka mata saya. Saya tidak percaya pada awalnya. Aku minta maaf padamu sekarang. Itu kamu, melindungi wajah kota cloud kita. Saya akan mentransfer 200 juta kepada Anda seperti yang saya janjikan. Anda harus menerimanya. Kalau tidak, aku akan marah. Terima kasih. Terlalu sopan. Koleksi berhasil 200 juta yuan. Tunggu. Dan 100 juta saya. Nona Qin, kamu untuk kami. Ahli judi batu Yun Cheng menjaga martabatnya. Uang kecil ini, Anda harus menerimanya. Terima kasih banyak. Lalu aku akan melakukannya. Diterima. Berhasil mengumpulkan 100 juta yuan. Tuan Feng. Hauzi, kenapa kamu di sini? Kamu harus menyelamatkan adikku. Adikku membeli harta karun 2 hari yang lalu. Dia menjadi gila sejak saat itu. Anda adalah penilai harta karun. Bisakah kamu membantuku identifikasi harta karun itu? Apakah itu harta karun itu menyebabkan adikku menjadi gila? Saya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Namun kekuatannya tidak cukup baik. Jadilah itu. Izinkan saya bertanya pada Nona Qin. Nona Qin, Anda baru saja mendengarnya. Penilaian harta karun ini. Apakah kamu bersedia pergi? Sepertinya adiknya gila. Mungkin ada hubungannya dengan harta karun ini. 9 dari 10. Harta ini sudah pasti. Faktor penyebabnya ada di sana. Jika Anda dapat mengidentifikasi harta karun itu, jika Anda bisa memiliki harta karun, ini ada hubungannya dengan penyakit adikku. Saya akan memberi Anda 500 juta biaya penilaian. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Tuan Wu, mengapa kamu mengikat adikmu? Sayangnya, tidak mungkin. Dia sudah gila. Jangan ikat dia. Dia terus merusak barang-barang, juga menggigit. Hei, lalu sebelum adikmu, liontin giok yang saya beli, bisakah kamu tunjukkan padaku? Oh. Oke Nona Qin, Anda tunggu sebentar. Aku akan melepaskannya dari lehernya sekarang. Bagus. Nona Qin, coba lihat. Kegilaan adikku. Apakah ini ada hubungannya dengan liontin giok ini? Adikku sakit. Saya sudah berobat ke banyak ahli tapi tidak bisa menyembuhkannya. Biarkan saya melihatnya. Ternyata kakak perempuan tertua Tuan Wu itu adalah roh jahat yang masuk ke dalam tubuh. Liontin giok jenis ini adalah benda penguburan. Pemakaian jangka panjang. Tentu saja akan ada yang tidak beres. Coba saya lihat. Nona Qin. Adikku gila. Apakah ini ada hubungannya dengan liontin giok ini? Ya. Nona Qin itu, apakah Anda punya solusi? Saya. Biarkan saya mencobanya. Haozi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo. Kakak, sampai jumpa. Kamu baik-baik saja. Sangat bagus. Kamu sudah gila akhir-akhir ini. Itu benar-benar membuatku takut. Saya tidak mengharapkan tangan kiri saya itu juga bisa mengusir roh jahat, mengubah bentuk suatu objek. Sepertinya itu tangan kiriku. Membuka keterampilan baru akan lebih mudah menghasilkan uang. Siapa orang ini? Oh, ini Nona Qin.
Saya mengundang Anda ke sini. Saya di sini untuk menilai harta karun itu. Liontin giok merah milikmu ini sekarang menjadi liontin giok hijau. Deskripsi, kegilaanmu sudah sembuh. Nona Qin, terima kasih telah menyelamatkan saya. Liontin giokku. Itu hadiah ulang tahun temanku. Saya memakainya sekali tanpa berpikir. Saya akan melakukannya. Tidak apa-apa. Liontin giok itu sekarang berwarna merah. Liontin giok itu kini telah berubah dari merah. Itu berubah menjadi liontin giok hijau. Nanti, ini tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Nona Qin, aku berjanji padamu. Saya akan memberi Anda 500 juta. Saya akan meneruskannya kepada Anda sekarang. Bagus. Berhasil mengumpulkan 500 juta yuan. Hei, kamu sudah sembuh. Tenang saja dan istirahatlah. Dalam hal ini, kalau begitu aku pergi dulu. Sejak aku memiliki tangan kiriku, menghasilkan banyak uang bagi saya harus melangkah lebih jauh. Pergi ke ibu kota provinsi dulu. Lalu apa? Pergi ke Beijing lagi. Hidupku yang indah. Ini baru permulaan.